Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, berjumpa kembali di channel Studio Kristen. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita akan melihat seperti apa debat antara Edis melawan polemikus Islam. Mari kita simak dan mendengarkan debat ini. Mulai kepanasan mereka ini ya, mendengarkan debat Edis. Mari kita simak mendengarkan videonya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menjawab. Dan pada hari Sabtu, materinya adalah Kristen bertanya dan dari pihak Islam menjawab. Jangan lewatkan. Betul sekali, mantap. Oke, terima kasih. Kita masuk ke sesi yang kedua, battle. Silakan Pak Juma bertanya selama 10 menit. Waktu akan berjalan setelah Pak Juma bicara. Baik, terima kasih. Ya, ini berbicara mengenai moral. Dan kitab yang Anda imani itu juga adalah kitab yang Anda sebut dengan Perjanjian Lama. Di dalam Kejadian 19, jelas di situ diterangkan ada dua orang wanita, adik-beradik, adik kakak ya. Itu boleh dikatakan memperkosa bapak kandungnya sendiri. Moral apa yang ingin Anda utarakan di sini? Silakan. Itu justru membuktikan itu moral yang buruk. Tunggu. Itu aja. Bentar. Iya. Tunggu, timer. Oke. Pak Kasih berbicara, timer berjalan. Silakan. Baik. Alkitab ini menuliskan moral orang yang buruk dan moral orang yang baik. Yang baik untuk diteladani, yang buruk untuk dihindari. Peristiwa Lot itu adalah peristiwa yang buruk. Dan itu menjadi peringatan supaya orang jangan seperti Lot. Supaya jangan seperti anaknya Lot. Itu aja bro. Jadi Alkitab bukan berarti kita jadi seperti Lot. Enggak ada itu. Itu dinyatakan buruk. Maka di Alkitab itu ditunjukkan yang buruk dan yang baik. Oke, itu aja. Oke. Stop. Timer, tunggu dulu. Oke. Ya. Pak berbicara, timer berjalan. Silakan. Boleh Anda tunjukkan dalilnya di mana bahwa apa yang dicontohkan oleh Lut ini bersama kedua anaknya itu adalah contoh yang buruk? Silakan. Peristiwa Lot itu kan Bentar, tulisan timernya gimana? Jalan ya. Tunggu. Biar Ya. dia suruh tunjuk kan. Mau saya screen? saya. Kalau share screen, ayatnya semua harus dilihat. Sebentar. Silakan dijawab. Ya, tunggu. Mau saya screen dulu. Ini aja. Karena terlalu banyak. Ada yang bisa share screen ayat itu. Kejadian 19. Di sini Bentar, kisahnya. timer jalan atau gimana? Ya, timer jalan. Jalankan aja. Itu Pak Kasih tadi berbicara, timer jalan. Nah, saya jelaskan aja secara ringkas. Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, Lot diselamatkan. Mengapa? Karena Lot itu dipandang Allah sebagai orang benar, bahkan Abraham berdoa untuk mereka itu ya. Tetapi karena tidak ada yang benar, akhirnya mereka mau diselamatkan, disuruh mereka pergi ke satu tempat. Tapi mereka tidak mau, akhirnya mereka pergi ke satu tempat. Dan di tempat itu tidak ada orang. Akhirnya anaknya itu memiliki kesepakatan untuk membuat bapaknya mabuk, sehingga bapaknya mabuk. Dan tidak ada bapak-bapak gereja orang Kristen mengatakan bahwa ini sebagai contoh teladan, enggak. Itu dituliskan untuk menjadi peringatan. Dan itu membawa kehancuran buat mereka. Itu aja bro. Coba tunjukkan orang Kristen yang mengatakan itu harus diteladani, nggak ada. Kalau ada itu sesat itu. Selesai udah, stop. Ya, timer stop. Oke. Silakan Pak Juma. Artinya kitab Anda menunjukkan sesuatu yang tidak bermoral kan? Silakan. Alkitab itu jujur bro, yang tak bermoral dibilang tak bermoral, yang bermoral dibilang bermoral. Kami nggak pernah mengatakan yang tak bermoral itu paling mulia, enggak. Kalau tak bermoral kami bilang tak bermoral itu. Jadi semua kelakuan yang buruk itu dituliskan supaya menjadi peringatan, jangan buruk. Kalau bro mau nyanjung orang yang dipandang orang buruk tapi mulia, itu urusan bro. Tapi kalau di dalam kitab yang buruk dituliskan, yang baik dituliskan. Karena di dunia ini kan ada yang baik dan yang buruk, supaya kita memilih. Maka dikatakan oleh Tuhan, kepadamu keperadakan pada hari ini kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup. Jadi hidup dan mati itu ada bro di sini, kehidupan dan kematian itu. Udah itu aja. Ya, berbicara mengenai moral, Timer jalan. kitab Anda terlalu banyak kemudian memberikan ya pengajaran dan pelajaran gitu. Di dalam Amsal 5 pasal 19 sampai pasal 20 itu nyata di sana bagaimana kemudian menceritakan tentang buah dada atau payudara perempuan lajang pelacur sebagai sumber pemeras nafsu syahwat dipegang-pegang oleh seorang pemuda. Ini moralnya menurut Anda baik atau tidak? Amsal berapa tadi? Amsal berapa? Pause. Amsal apa? Amsal 5. Amsal 5 ayat Ayat 19 ayat 20. 19-20. Amsal 5 nomor Ya. 20. Boleh Pak Sejati membacakannya? Oke, ini tampaknya. Nasihat mengenai perzinahan bro. Jadi kalau dibaca semuanya Bentar, ini, timernya jalan. oke. Amsal pasal 5, di sini kan nasihat mengenai perzinahan, bahwa perzinahan itu dosa. Bukan berarti perzinahan itu baik. Tetapi kehidupan orang berzina itu digambarkan di sini. Karena bibir perempuan jalang menitiskan tetesan madu, tetapi kemudian ia pahit, kakinya turun menuju maut, ia tidak menempuh jalan kehidupan. Ini nasihat. Artinya kalau orang ikut apa tentang perzinahan, perzinahan itu kan artinya gini, kawin dengan yang bukan istrinya. Atau istrinya lebih dari satu, itu perzinahan di dalam konteks Kristen. Jadi ini nasihat supaya nggak berzina bro. Jadi kalau bro hanya baca ayat 19 ya repot. Tapi baca konteksnya, ini nasihat tentang perzinahan. Supaya orang tidak berzina. Berzina itu bisa menduakan Tuhan, bisa juga menduakan istri, atau bisa juga nikah sebelum kawin. Nah di situ, itu aja bro. Oke, ini kita berbicara mengenai kitab. Ya, silakan. Ini berbicara mengenai kitab yang Anda anggap suci. Dan ini terkait di dalam data-data yang ada dalam kitab Anda. Kalau kemudian Anda mengatakan ini persinahan, ini tidak boleh, ya itu urusan belakangan. Yang terpenting adalah muncul di dalam kitab Anda ayat-ayat seperti ini. Amsal 7 pasal 16 sampai pasal 19. Di sini diceritakan seorang istri berhubungan seks semalaman dengan seorang pria lain karena suaminya di dalam perjalanan. Betul, ada ayat begini dalam kitab Anda kan? Moral apa yang ingin diajarkan seperti ini? Silakan. Amsal berapa tadi? Amsal 7 Ayat 16 sampai 19. Telah Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan. Oke ya. Silakan.
Ya. Kalau dibaca dari ayat 1, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanglah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan kau akan hidup. Tetapi kalau orang tidak berpegang pada perintah Tuhan, maka dia akan tergoda dengan perilaku yang seperti ini. Karena suamiku tidak di rumah sedang, akan tergoda orang. Jadi di sini perlu kita memiliki hikmat supaya tidak tergoda dengan rayuan-rayuan. Itu maksudnya di sini. Bukan berarti kita dirayu-rayu. Jadi ini berbicara tentang ada godaan. Supaya kita tidak tergoda, maka kita harus memiliki hikmat. Jadi begini bro ya, baca Alkitab itu harus utuh, nggak seperti bro. Kalau Quran kan 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3, satu topik, 3, 4, 5, 6, beda topik, atau ayat 1 ini. Nggak, Alkitab nggak seperti itu. Iya. Jadi di sini ya, lalu dipegangnya orang teruna itu. Wah, ini nih, ayat 13. Jadi masalahnya di sini butuh kepekaan membaca, menganalisa data. Sehingga ini bukan berarti bahwa ini kebenaran yang harus dimaksud gini. Bukan berarti ini berbicara tentang kalau orang tidak memiliki hikmat yang benar, dia akan tergoda, dia akan masuk dalam rayuan-rayuan maut. Itu bro, udah. Sesederhana itu. Oke. Ya. Lalu kemudian, Oke, iya, timer silakan Anda dengan dalil Anda, ya, saya dengan data yang ada di kitab Anda. Di dalam Hakim-Hakim 19 pasal 24, ayat ini menceritakan tentang seorang bapak, seorang suami yang menyerahkan istri dan anak gadisnya untuk diperkosa orang lain. Ini moral apa yang mau disampaikan Hakim-Hakim 19:24 ini? Silakan. Ya, jalan timer. Makasih jadi bicara. Oke. Kalau dibaca tentang ini perbuatan noda di Gibea, ini noda. Jadi ini sebuah kejahatan yang terjadi. Mertuanya ayah perempuan muda itu tidak membiarkan dia pergi sehingga ia tidak tinggal. Ini kalau dibaca semuanya jelas sekali kok sebenarnya. Jadi bukan berarti ini perilaku yang harus dicontoh. Mengapa terjadi ini perbuatan ini? Karena pada waktu itu memang terjadi kebobrokan. Ada satu perbuatan yang sangat keji pada waktu itu. Jadi ini tidak pernah mengatakan bahwa perilaku ini menjadi teladan, bukan. Mengapa perilaku ini terjadi? Karena ada satu persoalan moral yang sangat buruk. Jadi kalau orang sudah berpersoalan yang moralnya buruk, maka perlu untuk penanganan dan pelayanan khusus. Seperti itu, bro. Jadi bukan untuk dicontoh ini. Mengapa peristiwa ini terjadi? Ada persoalan bahwa waktu itu bangsa itu sedang terpuruk, sedang hancur. Itu aja. Timer pause ya. Iya. Ini kan oke sebentar. Ini kisah. Maka di ayat 1 dikatakan terjadilah pada zaman itu. Ini ayat 1. Ketika ada raja di Israel bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal. Jadi ini kisah yang sudah terjadi. Kisah itu terjadi, maka dikatakan Roma 15:14, sebab segala sesuatu yang tertulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita berpegang teguh pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi apa yang tertulis itu bukan berarti jadi kita ikuti, bukan begitu. Ini kisah yang sudah terjadi sebagai pelajaran supaya orang bisa mengambil hikmah, supaya orang tidak mengulangi secara yang buruk yang terjadi. Itu aja. Oke, pause. Udah. Ya, silakan Pak Juma. Oke, tapi faktanya di luar sana banyak yang mengambil ini sebagai contoh pelajaran. Oke, di dalam ayat 31 pasal 10 ya, ini menceritakan seorang suami menyuruh istrinya untuk berhubungan seks dengan pria lain. Moral apa yang ingin disampaikan kitab Anda dengan menyertakan data-data seperti ini? Silakan. Stop. Ayub berapa tadi? Ayub. Ayub 31 pasal 10, maka biarlah istriku Ayub 31. menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang lain meniduri istriku. Ayub 31 ayat 10. ayat 10. Ya. Silakan Pak Kasih Sejati. Oke ya, kalau kita lihat ini kan Ayub ini kan kitab syair ya. Sekali-lagi Ayub mengaku tidak bersalah. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas, milik rusak apakah yang ditetapkan. Ini berbicara tentang apa? Ayub di dalam menyampaikan semua keluh kesahnya ya, mengaku tidak bersalah di hadapan Tuhan. Jadi kalau mau baca ini semuanya harus perhatikan. Jika hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain. Ayat 9 jangan dilupakan, jika hatiku tertarik pada perempuan. Artinya Ayub itu nggak pernah tertarik kepada perempuan. Justru itu. Jadi kalau ayat 10 dilepaskan dari ayat 9, maka terjadi kesesatan. Tapi kalau ayat 9 dibaca lihat ini ya, jika hatiku tertarik pada perempuan dan aku menghadang pintu sesamaku, maka biarlah. Jadi Ayub mengatakan aku tidak bersalah, aku nggak pernah menyeleweng. Itu yang mau disampaikan Ayub di sini. Jadi di sini Bro Juma teliti membaca, itu aja. Sudah. Oke, stop. Timer. Sudah. Silakan Pak Juma bicara. Oke. Silakan. Oke, itu silakan Anda berdalil ya. Saya juga mengajukan dalil karena ini tertulis dalam kitab Anda. Di dalam 2 Samuel 13 pasal 11, ayat ini menceritakan tentang seorang laki-laki ya, seorang kakak kemudian mengajak adik kandungnya untuk melakukan seks, di mana hal ini dicontohkan di dalam data yang ada. 2 Samuel 13 pasal 11. Ketika gadis itu menghidangkan kepadanya supaya ia makan, dipegangnya gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Ini moral apa yang kitab Anda ingin kerjakan dengan menyertakan data ini? Silakan. Justru ini kisah keburukan yang terjadi. Karena kenapa? Karena anak di sini kurang pengawasan ini. Bahkan si Amnon ini kan merencanakan disuruh orang keluar dari rumahnya supaya dia bisa bermain dengan adiknya itu. Ini kejahatan. Baru dari sini kalau dibaca semua ini sejarahnya ini, artinya di sini kita perlu belajar tentang pilihlah kawan yang betul. Karena dia melakukan ini kan ada saran dari orang lain. Buatlah begini, nanti kamu pura-pura sakit, suruh adikmu datang, suruh orang keluar. Makanya di sini kamu harus membaca utuh. Karena Alkitab itu bukan hanya satu-satu ayat kayak gitu, bro. Sekali lagi saya katakan, kamu jeli membaca. Jangan kayak anak-anak. Kalau seperti itu cara belajar Alkitab. Saya suka mengatakan sama semua orang, kalau hanya mencomot satu ayat, tapi tidak melihat konteks, tidak ubahnya seperti iblis, bro. Karena iblis itu suka copot-copot dia. Jadi kamu nggak membaca semuanya, makanya kayak gitu. Barangkali kamu membaca ini, lihat korespondensi, Sundal, muncul semuanya, ditanyain. Nggak begitu, lihat Amnon dan Tamar, kisahnya baca baik-baik. Di sini semua ada satu peristiwa. Kalau ini dibahas, bro, dikokbahkan, artinya di sini peran orang tua harus ada supaya tidak terjadi ini. Dan seorang anak itu juga harus bisa memilih kawan dan lain sebagainya. Oke, itu aja. Jadi kamu nggak membaca semuanya, makanya ya kayak gitu. Udah. Oke, Ya. stop. Silakan ditanggapi. Oke, konon kitab Anda itu dituliskan kurang lebih 1700 tahun. Bagaimana mungkin kemudian ya Tuhan menghabiskan waktunya hanya untuk memenuhi hasrat dengan memuliakan firman atau wahyu ke dalam sebuah buku yang merupakan koleksi cerita-cerita erotis, kumpulan ayat-ayat tentang seks
dunia dengan penuh kompleksitas dengan kekacauan. Ini yang dipertanyakan di sini, kita berbicara mengenai moral. Jadi kalau kemudian Anda berkata bahwa itu dulu dan sekarang tidak lagi, ini fakta tertulis di dalam kitab Anda, dan kita temanya adalah bagaimana kitab Anda dan kitab saya bercerita tentang moral. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Anda, pelajaran hikmat apa yang kemudian yang berbias kepada kehidupan Kristen setelah menemukan data-data di dalam kehidupan mereka, di dalam kitab-kitab mereka, dan nyata dalam kehidupan mereka kita lihat bagaimana kemudian penyakit-penyakit kelamin itu bersumber dari negara-negara yang mayoritas beragama yang memegang kitab ini sebagai kitab suci. Silakan. Saya mau tegaskan sama Bro Jumba, patokan etika dan moral tentang keluarga dan perkawinan ajaran Yesus. Di luar daripada itu adalah dosa, salah. Jadi istri lebih dari satu itu dosa. Berzina itu bagi Kristen, ajaran Yesus. Itu yang saya sampaikan di awal tadi. Di dalam Alkitab ini, Alkitab itu bukan didikte dari surga, bro. Tapi Alkitab ini tulisan para rasul tentang karya Allah, tentang kehidupan manusia yang pernah terjadi dalam sejarah. Supaya semua kisah sejarah ini menjadi sebuah pembelajaran kepada generasi berikutnya. Indonesia punya sejarah, bro. Sejarah itu semua ditulis jujur. Negara-negara yang maju itu jujur dengan sejarah. Tapi negara-negara yang tinggalan itu tidak jujur dengan sejarah. Bahkan diubah sejarah. Alkitab ini jujur dengan sejarah. Tetapi dari sejarah itu orang belajar. Yang baik untuk diikuti, yang buruk untuk tidak diulangi. Itu, bro. Jadi belajar sejarah seperti itu. Karena kisah di dalam Alkitab ini kan sudah terjadi di masa lalu. Dan ini kisah yang sudah terjadi. Tapi dalam sejarah itu. Maka di dalam ajaran Kristen, Allah berbicara melalui sejarah. Oke, itu aja. Ya, stop, timer. Ya, silakan. Ditanggapi. Ya, di dalam Ulangan 22 pasal 28 sampai 29. Di situ diterangkan bahwa kalau ada seorang perempuan diperkosa, maka dia harus dinikahkan dengan yang memperkosanya. Ini kenapa seperti ini jadinya? Kalau seperti ini yang ada dalam kitab Anda, berarti enak di laki-lakinya dong. Setiap ada laki-laki yang mengingini seorang perempuan, tinggal diperkosa aja, baru kemudian dinikahkan berdasarkan dalam kitab Anda. Ulangan 22 ayat 28 sampai 29. Silakan. Oke, ini dibandingkan ya dengan Keluaran 22 ayat 16 17. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka harus dia mengambilnya menjadi istrinya dengan membawa mas kawin. Jika ayah, ingat, pedoman tentang moral dan etika, tadi saya sudah sebut di awal, kalau hukum tentang moral itu semua disempurnakan, diterima oleh Yesus tentang moral yang hukum Taurat itu. Tetapi kalau ini sudah berbicara ini tentang apa ini? Ini dikatakan di sini ayat apa tadi lupa? Apabila bukan disuruh. Jadi bukan disuruh perkosa lah supaya enggak, apabila artinya solusi. Maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak. Ini berbicara kasustik, bukan perintah. Perkosalah wanita itu. Beda. Kalau tadi bro kan katakan boleh memperkosa wanita. Kalau ini enggak, bukan begitu maksudnya. Apabila itu ya bukan perkosalah wanita itu, bukan. Apabila artinya kalau seorang laki-laki memperkosa seorang wanita, solusinya apa? Solusinya lah ya dikawinkan mereka, dikasih bayaran di situ. Tapi itu bukan anjuran, Sudah itu aja. Oke, stop timer. Silakan ditanggapi. Iya. Ini ayat, apabila seorang bertemu dengan seorang gadis, ia masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu dengan dia, dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu harusnya menjadi istrinya. Sebab laki-laki itu telah memperkosa, selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Nah ini kalau ini terjadi, hanya hukumannya hanya menikahi wanita yang diperkosa, maka tidak menutup kemungkinan orang-orang yang membaca dalil ini akan mencari wanita yang paling cantik di lingkungannya lalu diperkosa untuk supaya menjadi istrinya. Itu gimana? Ini moral, silakan. Konteksnya ini bangsa Israel di padang gurun. Mereka sedang berjalan menuju tanah Kanaan. Itu konteksnya. Jadi konteksnya di situ ya seperti itu, dan patokan orang Kristen bukan lagi tentang ini, bro. Bukan lagi tentang ini, karena Yesus sudah datang untuk menyempurnakan bahwa tidak boleh memperkosa. Kalau sudah orang memperkosa, hukumnya ada di negara masing-masing. Untuk orang Yahudi pada waktu itu ini hukumnya. Tapi untuk sekarang beda lagi hukumnya. Hukum di Indonesia orang memperkosa, ada undang-undang KUHP. Tetapi di dalam ajaran Yesus nggak boleh memperkosa, itu jelas. Nggak boleh mengambil istri orang lain, jelas. Itu ajaran Yesus. Kalau orang melakukan apa itu, gereja kan tidak memiliki badan hukum untuk menghukum orang. Karena hukum gereja dengan hukum negara, dua hukum yang berbeda. Karena Kristen kan hidup di dalam negara dan hidup juga secara Alkitab. Jadi orang Yahudi pada waktu ini sudah menjadi hukum bangsa mereka, maka mereka terapkan. Tapi sekarang orang Kristen tidak lagi berpedoman kepada di sini, karena di Indonesia hukumnya sudah ada. Seperti itu penerapannya. Bukan berarti ini kita praktekkan. Makanya apa yang terjadi di sini itu bukan lagi acuan bagi kekristenan, bukan. Karena ini semua berbicara konteks Israel waktu itu. Oke? Oke, stop timer. Ya, silakan ditanggapi. Ya. Di dalam 1 Timotius ya, pasal 2 di nomor 12 sampai nomor 13 itu diterangkan perempuan tidak boleh menjadi guru. Perempuan tidak boleh menjadi pengajar. Ini moral apa yang sangat diskriminasi terhadap seorang perempuan? Silakan. 1 Timotius 1 Timotius 2 nomor 12 sampai nomor 13. Oke ya, mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaah. Ya. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana seorang laki-laki dengan mendedahkan tangan seterusnya, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang lain bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan yang memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ya iyalah. Di dalam ibadah itu kan ada imam yang memimpin ibadah, bro. Gak masalah, bro. Dan ini bukan berbicara moral, itu etika yang sudah ada pada waktu itu. Apakah kalau seorang wanita tidak boleh memerintah laki-laki, gak boleh mengajari orang laki-laki, itu menjadi dosa? Kan tidak. Barang di muslim itu lebih parah lagi nanti kalau kita ke muslim. Wanita posisinya. Oke, sudah. Di dalil ini jelas, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah perempuan itu berdiam diri, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ini maksudnya apa? Ini diskriminasi terhadap kaum wanita. Silakan. Perhatikan ya.
Nih, tetapi hendaklah ia berdandan dengan penuh perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Jadi nggak boleh mengajari. Kalau sudah diajar di dalam pelayanan itu ya didengarkan. Udah jelas kok bro, nggak ada masalah dengan ini. Dan ini bukan dosa ini kalau seorang wanita nggak boleh mengajar laki-laki dalam satu pertemuan ibadah, nggak masalah. Karena yang mengajar itu kan harus laki-laki. Karena Jadi konteksnya gimana dengan pendeta perempuan? ya tidak masalah pendeta perempuan. Karena budaya pada waktu itu, seorang wanita kan dibudaya pada waktu itu nggak boleh seperti itu di budayanya. Jadi ini kan surat Paulus kepada Timotius. Jadi Timotius itu mengalami suatu persoalan berkaitan dengan keadaan di lokasi waktu itu. Akhirnya ada satu kebijakan bahwa seorang wanita nggak boleh mengajar supaya tidak terjadi. Jadi sebuah persoalan kasustik. Tapi ini bukan berbicara moral. Yang moral itu kalau seorang wanita ibaratnya kawin cerai atau seorang laki-laki kawin cerai, udah diembat, itu baru moral bro. Kalau hanya seperti ini nggak masalah dalam pertemuan ibadah itu dalam konteks waktu itu. Udah itu aja. Ya, Oke. silakan. Ya, di dalam 1 Korintus 14 ya, ayat 34, 35 dan juga 1 Timotius 2 nomor 11. Itu perempuan disuruh diam saja dan patuh. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Ini kenapa perempuan begitu diskriminasi diperlakukan dalam kitab Anda? Jawab. Dalam konteks Yahudi, kan ini Paulus kan berbicara di kalangan orang Yahudi. Kalau di konteks orang Yahudi, memang wanita itu tidak diberikan untuk posisi apalagi kalau melayani di Bait Allah itu kan para laki-laki bro. Para imam, semuanya laki-laki. Bukan berarti wanita boleh diasingkan, digebukin, enggak. Jadi itu hanya dalam ritual pertemuan-pertemuan ibadah tertentu. Tetapi kalau di rumah tangga, nanti kita baca perempuan itu harus dikasihi, bahkan nggak boleh dikasari. Di Petrus ada itu, wanita itu bahkan dikatakan jangan engkau berlaku kasar padamu supaya duamu diterima. Nggak boleh bro, berlaku kasar, harus dikasihi istri. Tapi kalau dalam pertemuan ibadah, ya kalau sudah ada laki-laki yang mengajak, ngapain lagi wanita kan begitu? Nggak masalah. Itu bukan berbicara moralitas. Nggak masalah. Oke. Ya, silakan. Baik. Kita pindah ya. Pertanyaan saya ini masih terkait dengan moral ya. Nah, di dalam kitab Anda itu jelas diterangkan bagaimana kemudian ada perintah membunuh anak bayi atau anak yang masih menyusui. 1 Samuel 15 pasal 3. Aku Tuhan ingat pada yang dilakukan Amalek kepada orang Israel. Pergilah sekarang kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala apa yang ada padanya dan jangan belas kasihan kepada mereka. Bunuhlah semuanya, laki-laki atau perempuan, karena anak atau anak-anak yang masih menyusui, lembu maupun domba, onta maupun kera. Ini kenapa? Kesalahan mereka anak-anak ini apa coba? Kenapa kemudian diperintahkan dibunuh semuanya, ditumpas semua yang bernapas di dalamnya? Silakan. Pada waktu itu, bangsa Amalek itu bangsa yang amoral. Bahkan bangsa Israel dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat sekaligus menjadi kutuk untuk bangsa-bangsa kanak-kanak. Maka panggilan Tuhan kepada Abraham kan jelas. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi, tetapi mereka juga dipakai Tuhan sampai genap kejahatan orang-orang Kanaan. Makanya bangsa Israel itu dibentuk Tuhan 400-an tahun di Mesir. Jadi orang Amalek itu kenapa ditumpas? Ini bisa dikaitkan dengan peristiwa Lot. Kenapa Sodom dan Gomora itu dihancurkan Tuhan? Karena memang di sana sudah terjadi amoral. Kenapa peristiwa Nuh yang selamat hanya 8 orang? Karena peristiwa amoral yang sangat luar biasa. Jadi bangsa Amalek itu memang sudah benar-benar jahat. Dan ingat ya, bangsa Israel dipakai Tuhan menjadi berkat, tapi juga dipakai menjadi alat penghukuman untuk bangsa-bangsa Kanaan. Itu jelas. Jadi kronologi peristiwanya jelas. Dan itu terjadi, sudah terjadi. Tetapi kalau konteks sekarang, Yesus sudah datang membawa hukum kasih, mengasihi orang berdosa dikatakan, mengampuni, berbuat baik kepada mereka. Itu konteks pada waktu itu, bro. Jadi orang Kristen melihat ini sebagai sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu, tetapi tidak menjadi acuan untuk kita bersikap lagi kepada orang di masa kini. Tetapi kita melihat kekudusan Tuhan terhadap bangsa-bangsa yang amoral melalui bangsa Israel. Karena mereka menolak bangsa Israel waktu itu. Jelas itu. Silakan. Oke, terima stop. Silakan. Oke. Di dalam kitab Anda ya, jelas diterangkan di dalam Yohanes 13 pasal 23. Ini berbicara mengenai moral ya. Di situ diterangkan seorang di antara murid Yesus itu ya duduk bersandar di dada Yesus. Itu siapa murid ini? Apakah dia laki-laki atau dia perempuan? Silakan. Ya murid Yesus kan nggak ada perempuan, baru disebutkan semua laki-laki, sudah terjawab. Berarti laki-laki yang bersandar di dada Yesus. Ya tidak masalah bersandar di dadanya itu menunjukkan kasihnya. Oh, jadi boleh kalau laki-laki bersandar di dada laki-laki gitu. Coba kita lihat ayatnya. Silakan. Yes, Yohanes berapa tadi? 13? Yohanes 13 nomor 23. Yohanes 13 ayat 23. Iya. Bersandar dekat kepadanya. Ah, bro ini salah membaca ini. Itu terjemahan baru. Ya sudah, kan di situ bersandar dekat kepadanya. Oke, sekarang saya cek bahasa Yunani sebentar, stop dulu. Terima stop. Yohanes 13 ayat 23. Iya. Yohanes 13 ayat 23. Bersandar satu dari muridnya pada dada Yesus dan dia mengasihi Yesus. Mengangguk sebagai isyarat maka kepadanya Simon Petrus. Ya tidak masalah, bro. Iya. Bersandar di dada Yesus itu menunjukkan bahwa Yesus sangat dekat dengan murid-murid. Kemudian murid itu Simon Petrus memberi syarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudnya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan siapakah itu? Tidak masalah, bro. Iya. Ya, waktu Anda tidak jalan loh dari tadi. Oh, sorry. Iya, itu tanda kedekatan. Oke, jadi tidak disalahkan kemudian ketika mereka membuat sebuah Bible gay ya, karena memang ada contoh di dalam kitab Anda ya, laki-laki bersandar di dada laki-laki. Boleh ya? Ya. Tangannya tadi tidak jalan. Ya udah. Oke, ulangi lagi. Silakan. Oke. Pak Juma. Saya seorang guru, ketika murid saya ingin dekat dengan saya, bersandar di dada saya, itu wajar. Tidak masalah. Oke. Ya, jadi tidak salah kemudian ketika gospel gay yang di Amerika itu diterbitkan karena adanya contoh dalil di dalam kitab Anda, laki-laki boleh bersandar di dada laki-laki dewasa gitu. Silakan. Sekarang yang harus Anda pahami adalah laki-laki gay
melakukan itu sebagai sebuah kesesatan. Sementara di sini adalah kedekatan antara seorang guru dengan seorang murid. Tidak masalah. Oke, Gitu. tidak masalah. Baik. Situ. Nah, di dalam kitab Anda, Bentar, di situ, silakan. Tapi kalau gay udah jelas salah ya, karena Yesus tidak membenarkan, jangankan gay, poligami aja udah dosa, apalagi gay. Bahkan dikatakan juga, bahkan Paulus katakan pemburit tidak masuk surga loh ya. Pemburit itu bagian dari gay itu, gak masuk surga. Jelas itu. Jadi Oke. kalau kamu memakai acuannya gay, jangan-jangan kamu sama dengan itu. Masa kamu samakan gay dengan Yesus? Kan namanya kurang ajar itu. Iya, memang kurang ajar itu gospel gay, kawan. Nah, Ya, gini, jelas kurang ajar. dan kitab Anda yang mencontohkan soalnya. Di dalam Matius 17 nomor 20, ya, di situ berkata kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, maka kamu bisa memindahkan gunung. Apakah ini perbuatan benar ini? Karena tidak ada orang Kristen yang bisa memindahkan tai lalat apalagi gunung. Silakan. Peristiwa Gunung Mohattam di Mesir, dan itu dicatat dalam sejarah Mesir, dipindahkan sejauh 3 km berdasarkan ayat itu. Kalau kamu pengen tahu silakan cek, ada itu di Google, ada bukti sejarahnya, dan itu diakui di Mesir. Gunung Oke. dipindah, oke, terbukti ayat itu. Oke, sekarang di sini saya minta pembuktian dari Kristen Indonesia. Adakah di antara kalian yang bisa membuktikan memindahkan gunung? Silakan. Hanya iblis yang menantang orang Kristen untuk melakukan seperti itu. Malam hari ini kamu membuktikan kamu iblis. Karena seperti itulah iblis menggoda Yesus ketika Yesus berpuasa. Baik, jadi inilah cara tipuanmu ya. Di dalam Matius 17 pasal 20 ayatmu yang menerangkan seperti itu. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman besar sebiji sawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ini di dalam kitab Anda. Anda orang percaya kan dan Anda meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa tidak ada orang Kristen yang bisa memindahkan gunung? Apakah ini moral yang benar atau ini adalah kedustaan yang nyata? Silakan. Masalah memindahkan gunung menurut saya tidak berkaitan dengan moral. Karena moral itu berbicara kesusilaan, etika. Etika itu artinya kawin, cerai, bunuh, perang itu. Tapi kalau memindahkan gunung menurut saya bukan etika. Jadi ini sudah lari dari topik. Tapi nggak apa-apa, itu berbicara iman. Oke. Ini etika, jelas etika ini berbicara mengenai moral. Ini adalah kedustaan karena ini tidak bisa dibuktikan. Sesuatu yang dusta itu melanggar moral yang benar. Ini katanya kalau kamu memiliki iman besar sebesar biji sawi pun kamu bisa memindahkan gunung. Nah, orang Kristen itu imannya sebesar dunia katanya. Coba Anda pindahkan gunung, bisa nggak? Silakan. Peristiwa ini kan sudah pernah terjadi. Baru Yesus katakan jangan engkau mencobai Tuhan. Ingat itu, jangan mencobai Tuhan. Oke, udah. Ya, Anda Tuhan. Kami tidak bisa mencobai Tuhan, kami hanya untuk memenuhi hasratmu. Ini udah lari dari topik ini. Ya, kembali ke topik aja. Ya, ini berbicara mengenai moral. Kalau data ini kalian tidak bisa buktikan, berarti kitab Anda menunjukkan suatu kebohongan. Dan ini mengajarkan kebohongan. Silakan. Tunggu. Bentar ya, saya pause ya. Pak Juma, ya, saya pause. Ya, ini kita kembali ke topik ke moral, ya. Tadi Pak Erben sudah jelaskan, itu berhubungan dengan iman. Ya, tidak ada hubungan dengan moral. Untuk memindahkan gunung itu kan iman itu. Bicara Oke. apabila kamu memiliki iman sebesar biji sawi gitu. Oke, kita maksudnya aja Bang moralitas Juma gitu. Oke, maksudnya Bang Juma begini. Apakah yang menulis kata-kata itu memiliki moral jika itu suatu kebohongan? Silakan. Kan saya sudah mengatakan ada Saya berjalan ya. sejarah, Saya berjalan ya. sejarah di Mesir membuktikan Saya ada berjalan ya. Gunung Ya, Mohattam ya, itu pindah ya. 3 km. Itu sejarah diakui kok, tertulis di Mesir itu, sejarah diakui. Udah itu aja. Artinya ayat itu betul. Ya, kalian yang memiliki iman sebesar gunung ini nggak bisa memindahkan gunung gitu. Ayat itu sudah terbukti. Nggak, kamunya. Ya saya tidak mau memenuhi hasratmu. Loh, Kalau bukan memang hasrat saya, ini hasrat kitabmu. itu ayat itu, Timer ayat itu sudah terbukti kok. Udah terbukti ayat itu. Gunung Mohattam itu dipindahkan. Waktu itu ada seorang. Jadi gini. Oke, sebentar saya mau bicara pos. Jadi Pak Juma, ya, tadi kan Pak Juma kan meminta bukti, oke, tentang ayat itu, ya. Nah, Pak Erben sudah menunjukkan, ya, di Mesir itu sudah terjadi gitu loh, ya. Kecuali kalau ayat itu bicara seperti itu tidak pernah terbukti di sepanjang sejarah dunia ini gitu. Oke, kembali saya ini lagi. Tinggal dijawab aja bahwa karena mungkin maksudnya Bang Juma menyatakan apakah yang menulis itu berbohong atau tidak. Jika dikatakan tidak, bilang tidak berbohong dan pernah terjadi begitu saja mungkin. Tadi gini, ya tadi kan sudah dijawab oleh Pak Erben, ya, bahwa tidak berbohong, sudah terbukti, ada sejarahnya gitu loh. Ya, saya rasa itu udah menjawab gitu loh. Terkecuali tidak pernah ada sejarahnya bahwa tidak pernah ada gunung pindah sejauh 3 km gitu. Oke, Silakan. saya pikir lanjut pertanyaan berikutnya saja. Oke. Oke. Di dalam pengajaran praktis Yudaism, ketetapan Tuhan itu adalah merupakan sebuah wahyu kepada mereka. Lalu kenapa di dalam kitab Anda, di dalam agama Anda, ketetapan Tuhan yang datang kepada mereka berupa hukum Taurat itu dianggap sebagai kutukan kepada manusia. Ketetapan Tuhan dianggap sebagai kutukan. Lalu kemudian, Nabi yang diutus pada Bani Israel di dalam agama Anda, mati terkutuk di atas tiang salib. Itu moral apa yang ingin Anda ajarkan? Membunuh Tuhan, membunuh manusia untuk menghapuskan dosa kalian. Silakan. Oke, stop timer. Ya, silakan jawab. Apa sih jawab? Bukan orang Kristen yang membunuh Tuhan Yesus, tapi orang Yahudi. Dan dibuktikan bahwa Yesus bukan ada karena dosanya dia dibunuh, tapi karena kebencian dan ketidakadilan. Jadi justru kematian Yesus itu membuktikan moral Yesus yang sempurna. Beda dengan orang kalau ada nabi mati diracun karena ada dendam. Itu baru karena moral yang kacau. Tapi kalau Yesus mati itu dengan cara terkutuk ya. Bukan dia dikutuk, bukan. Jadi di sini butuh kejelian membaca, itu aja. Bukan karena dikutuk Yesus, tapi dia mati dengan cara seperti orang terkutuk. Banyak membaca aja, itu aja oke. Diterangkan di kitab Anda, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk? Yesus, Tuhan Anda. Ajaran apa ini? Kok Tuhan yang terkutuk? Ini siapa yang ngajarin gitu loh? Moral apa yang disampaikan? Ada Tuhan mati terkutuk di atas tiang salib. Silakan. Jadi Yesus mati di salib itu kan dikatakan mati dengan cara orang terkutuk, maka dia terkutuk, terhukum dia di sana dengan cara itu artinya di situ. Jadi butuh kejelian membaca. Kalau kamu baca hanya ayat itu nggak kamu lihat penjelasan berikutnya, ya repot bro. Waktu menjelaskan itu saya bisa jelaskan, cuma ini waktunya udah banyak. Tapi saya mau katakan, bicara moral itu bukan masalah mati Yesus. Waktu habis. Oke, timer habis. Silakan ditanggapi Pak Juma. Ya, yang saya tahu
Agama Anda mengajarkan Tuhan Anda mati terkutuk di atas tiang salib, dan itu adalah ajaran yang sangat tidak bermoral. Tuhan dinyatakan datang, dilahirkan oleh manusia, kemudian dibunuh oleh manusia, lalu kemudian dikutuk oleh manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Ini ajaran yang sangat tidak bermoral. Kenapa? Karena ada Tuhan dikutuk oleh makhluk. Harusnya makhluk yang Tuhan yang mengutuk makhluk ini, justru Anda yang mengutuk Yesus ini di atas tiang salib. Terima kasih. Habis Temar. Oke, terima kasih kepada narasumber yang bertanya Pak Juma dan yang menjawab Pak Kasih Sejati. 2 termin sesi battle sudah kita lewati. Oke, silakan iklan. Penunggang kuda. Ini mau ke toilet bentar ya. Ya, silakan ke toilet. Ya, silakan penunggang kuda iklan. Oke, terima kasih moderator. Luar biasa ya, sampai juga kita di closing statement nanti setelah ini. Wah, masih 70 partisipan ya kepada pemirsa YouTube. Sekedar info bahwa di Zoom ini ada 70 partisipan, yang tadinya 73 karena sampai 75, luar biasa sekali. Dan disiarkan di 30 channel YouTube ya, di Menara Siar Muslim, yaitu Penegak Islam Channel, Laskar Jihad Islam Channel, Kata Pengantar Channel, Pucot Tebas Channel, Media Dakwah Muslim Channel, Triun Slayer Comment Center, Akang Satria TV Channel, Naja Media TV, Pendeta Abednego Penyampai Kebenaran, Sudut Pandang Muslim Channel, Istiqomah Channel, dan yang utama dan terutama Zulkifli M. Abbas Official. Silakan moderator. Oke, terima kasih Pak Penunggang Kuda. Dari channel Kristen yang melive-kan debat ini adalah FIC Official Channel, Martir Channel, Kanur Channel, Teolog Kontekstual Channel, Urban Channel, Scott Orang Indonesia Channel, Friends Talking Channel, Pavel 88 Channel, KAF Channel, Domba Kecil Channel, Sang Apologet 12 Channel, Apiang Channel, dan channel-channel YouTube lainnya. Nah, saya mengingatkan kita akan masuk ke dalam termin yang terakhir dari para dua narasumber, yaitu closing statement. Nanti dimulai dari pihak Islam, yaitu Pak Juma, lalu nanti closing statement dari pihak Kristen, Pak Kasih Sejati. Nah, saya mengingatkan kembali, habis closing statement dari dua narasumber ini, kita masuk ke partisipan. 3 orang dari pihak Kristen, 3 orang dari pihak Islam, masing-masing 5 menit bertanya dan 5 menit menjawab. Jadi 2 menit pertama bertanya dan boleh menyangga sekali ya, dan juga menjawab 5 menit dari narasumber ya. Oke, nah saya mengingatkan kembali, nanti ketika masuk sesi partisipan bertanya dan menjawab, narasumber menjawab, diharapkan agar partisipan untuk tetap berbicara dengan sopan, tidak menghujat, ya, tidak menyudutkan sesembahan satu sama lain, dan apabila ada yang melanggar, saya sebagai moderator akan memperingatkan sebanyak 3 kali, dan yang keempat kali saya akan kick keluar dari Zoom. Ya, jadi kita harus perhatikan itu supaya kita menjaga debat ini ataupun dialog lintas agama ini dengan teratur, dengan baik, sehingga setiap netizen yang menontonnya boleh menangkap atau mengambil ya apa yang menjadi poin-poin baik dari pertanyaan maupun jawaban dari masing-masing partisipan dan masing-masing moderator. Jadi saya juga ingatkan kembali, pertanyaan jangan mengulang ya di sesi partisipan. Jadi harap partisipan ya kalau perlu dicatat apa saja yang mau ditanyakan, sehingga tidak membuat nanti narasumber harus bertanya mengulang itu tentang apa yang ditanyakan. Oke, lalu hindari kata-kata mesra ya dalam bertanya atau menjawab nanti, dan kepada narasumber ya kami silakan, mana operator timer sudah siap? Bentar ya, saya mau klarifikasi ya. Ini pertanyaan dan sanggahan ini 2 timer berbeda atau gimana? Buat aja 5 menit gitu. 5 menit ya. Ya, 5 menit partisipan Bentar ya, oke, bertanya, narasumber menjawab 5 menit. Misalnya oke, saya narasumber Pak Bagus tanya kan, oke, tanya. Oke, terus saya post, kemudian saya jawab. Ya, sama kayak tadi ya. Nah, pokoknya masing-masing kita suatu 5 menit. Sanggahnya di sini atau sanggahnya di sini? Kenapa? Sanggahnya di Yang di atas itu bertanya, yang di bawah menjawab. Oh, artinya waktu sanggah juga waktu yang sama ya? Iya. Pakai channel sama. Oke, Iya. saya mungkin ya, Pak. Saya mungkin ya. Halo, sanggahan nggak ada di partisipan, Pak? Moderator, Oke, oke. Oke, bertanya ya. Prinsipnya ya, kami ulang lagi, prinsipnya partisipan hanya bertanya, tidak menyanggah. Ya, Oke, bertanya aja. Oke? Nanti narasumber menjawab. Maksudnya Pak gini loh, Pak Bagus, maaf nih interupsi. Misalnya partisipan bertanya 1 menit, Pak. Jadi kan dia sisa 4 menit. Nah, di dalam 4 menit itu setelah dijawab misalnya oleh narsumnya itu 2 menit. Berarti narsum 3 menit sisanya. Di dalam 4 menit itu partisipan berhak untuk mengomentari jawaban atas narsum tersebut. Jadi sistemnya tur juga, Pak. Oke. Berarti 1 menit bertanya, lalu 2 menit narasumber menjawab gitu. Tergantung kondisinya, Pak. Interupsi, biar closing statement dulu, nanti baru jelaskan itu, biar closing dulu. Oke. Langsung closing aja dulu, closing statement, baru jelaskan masalah itu. Ya, nanti diharapkan partisipan silakan resen. Nanti saya akan lihat di layar ini siapa yang dahulu yang resen ya. Ada tiga orang dari pihak Kristen dan 3 orang dari pihak Islam. Oke? Ya, closing statement dari pihak Islam, Pak Juma silakan. Timer berjalan ketika Pak Juma berbicara. Baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian ya, di dalam Al-Qur'anul Karim itu diterangkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bimaddallah an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi perintah kemudian di dalam Al-Qur'an itu ya, datang kepada manusia melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya
dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi ajaran agama Islam itu ya mendudukkan kemudian di dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Qalam misalnya di ayat 4, wa innaka la'ala khuluqil azim, dan sungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Lalu kemudian ajaran ini dicetuskan di pemahaman umat Islam yang disebut kemudian akhlakul karimah. Umat Islam melalui Al-Quran diajarkan kemudian bagaimana berperilaku terhadap sesama manusia, baik terhadap sesama muslim, terhadap orang-orang non-muslim, dan terhadap orang-orang yang memerangi dan membenci terhadap ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi kemudian ketika berbicara mengenai Al-Quran, berbicara mengenai moralitas, artinya umat Islam tidak bisa terlepas kemudian daripada pengajaran yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana di dalam Al-Quran menceritakan tentang mengesahkan Tuhan, bagaimana di dalam Al-Quran menceritakan tentang memuliakan orang tua, memuliakan sahabat, memuliakan tamu, memuliakan orang-orang yang berbeda keyakinan terhadap umat Islam itu sendiri, di mana mereka tidak memerangi ajaran agama Islam. Jadi Islam itu sempurna ajarannya. Terkait dengan moral, Islam itu sangat sempurna. Apa yang kemudian menjadi cakupan di dalam Al-Quran itu sendiri. Berbicara mengenai hukum-hukum, berbicara mengenai keadilan, berbicara mengenai hal-hal yang terkait dengan amalan-amalan yang menyebabkan manusia itu jatuh ke dalam dosa dan menyebabkan manusia itu jatuh dalam ketaatan kepada pencipta alam semesta. Jadi umat Islam, apapun rangkaian agamanya terkait dengan Al-Quranul Karim, itu sudah sempurna di dalamnya. Maka karena itulah kemudian Allah memberikan sebuah perumpamaan kepada manusia tentang apa yang kemudian menjadi cakupan, bahwa kesesatan yang ada pada diri manusia itu dikarenakan manusia itu jauh daripada prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran berupa moral yang ada di dalam wahyu Allah dalam Al-Quranul Karim. Nah ini nyata. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi oleh orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi oleh Allah sudah dijanjikan. Orang yang tidak bermoral nantinya kelak akan diupah dengan neraka. Untuk itulah kemudian Al-Quran diwahyukan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Karena ini berbicara mengenai perilaku manusia. Karena itulah kemudian Al-Quran, ya, konsepnya sangat jelas. Bagaimana hubungan kita terhadap orang lain, terkait dengan hukum-hukum syariat, bagaimana cara berbicara yang baik, bagaimana cara berperilaku yang baik. Itu semuanya disampaikan di dalam Al-Quran. Jadi kesempurnaan Al-Quran itu termaktub di dalam perilaku akhlakul karimah yang sempurna. Ketika orang-orang itu menjalankan dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutan di dalam Al-Quran. Yang salah kemudian, ketika mengambil sebuah data, mengambil sebuah dalil, lalu kemudian dianggap itu sebagai patokan akhir daripada dalil itu. Padahal sesungguhnya Al-Quran itu diterangkan, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dia petunjuk. Jadi ketika berbicara mengenai etika, berbicara mengenai perilaku, berbicara mengenai akhlak, berbicara mengenai sikap, maka Al-Quran adalah menjadi hudan, menjadi petunjuknya umat Islam itu. Bagaimana kemudian mereka melakukan perilaku-perilaku yang terpuji, perilaku yang disenangi oleh Tuhan dan disenangi oleh manusia, itu semuanya terkumpul di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga Allah menjelaskan dalam surah Araf ayat 27, sesungguhnya Allah memberikan kesesatan siapa yang mereka kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertobat kepadanya. Jadi kesesatan yang datang kepada manusia itu dikarenakan manusia itu ingkar terhadap Tuhannya sendiri. Demikian. Oke, terima kasih Pak Juma, waktu telah habis. Dipersilakan untuk Pak Kasih Sejati, posisi teman, silakan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bro Juma. Jadi kesimpulannya, saya sangat bangga dengan Yesus karena Yesus tidak pernah mengajar saya untuk kawin dengan anak, untuk kawin dengan budak, untuk kawin dengan orang sembarangan. Tetapi Yesus mengajar saya hanya kawin dengan satu orang wanita dan itu seumur hidup. Saya juga bersyukur Yesus tidak pernah mengajar saya untuk berperang, Yesus tidak pernah mengajar saya untuk membenci, dan Yesus tidak pernah mengajar saya untuk menaruh dendam kepada siapapun. Inilah yang membuat saya bangga dan saya percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah guru, teladan etika dan moral. Memang saya belum sempurna mengikuti Yesus karena keterbatasan saya. Tetapi kesempurnaan Yesus itulah yang membuat saya terkagum-kagum. Kalau Yesus mengajarkan saya untuk berbuat yang seperti tadi, kawin dengan tidak jelas dan lain sebagainya, maka malam hari ini saya putuskan, saya tidak mau ikuti Yesus. Saya lebih bagus jadi agama Batak, agama Permalik. Saya lebih bagus. Tetapi karena kulihat etika dan moral Yesus ini sempurna, dan itu yang diajarkan oleh para rasul, maka saya sangat bangga dan saya sangat senang menjadi orang Kristen. Saya sangat bangga percaya bahwa Yesus adalah juru selamatku. Saya juga mau mengatakan begini ya, iman di dalam iman Kristen itu adalah iman yang tepat guna. Kalau tadi bro mengatakan memindahkan gunung bisa enggak? Apa gunanya buat bro? Tetapi kalau gunung Muhatam dipindahkan karena mereka terancam. Kalau kalian tidak memindahkan ini kalian mati. Tapi akhirnya mereka berdua berpuasa dan gunung itu pindah. Dan itu adalah catatan sejarah. Itu bukti. Jadi yang mau saya katakan di dalam ajaran Alkitab itu semuanya tentang moral, etika dan benar. Memang di dalam Alkitab ini dituliskan ada orang-orang yang perilaku moralnya buruk. Ada orang yang perilaku benarnya baik. Tetapi itu tulisan adalah kejujuran dari para penulis itu. Karena bagi Alkitab, bagi Kristen, tidak ada yang harus ditutupi. Dosa harus dibukakan supaya orang tidak masuk ke situ, ke jurang. Keburukan harus dibukakan supaya orang tidak mengulanginya. Jadi belajar itu harus jujur terhadap sejarah. Makanya orang Kristen nggak pernah menutupi hal itu. Ya ketika dikatakan ada perbuatan ini dosa ya dosa, tidak masalah. Tapi benar ya benar. Karena Yesus mengatakan kepada kita, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Di luar daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kekristenan diajar untuk berbicara jujur. Jujur dengan keburukan, jujur dengan kebaikan, itu merupakan moralitas. Tapi kalau kita menutupi, malah memuji-muji hal-hal yang kenyataannya buruk, kenyataannya jelek, kenyataannya hina, tapi kita puji-puji, menurut saya ini sesuatu hal yang agak bertanya-tanya saya ya. Ya, jadi itu. Baru saya juga bersyukur bahwa di dalam Yesus itu nggak pernah menyesatkan orang dia. Tetapi dia memberikan petunjuk yang benar. Maka Yesus mengatakan aku jalan kebenaran.
Dia bukanlah yang menyesatkan manusia, dan dia tidak pernah mengajar manusia untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang najis, hal-hal yang rendah. Gak pernah itu, tapi selalu yang baik, yang kudus, yang mulia. Makanya tadi di dalam presentasi saya, semua yang benar, semua yang kudus, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang manis, itu yang harus kita pikirkan, itu yang harus kita pelajari, itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita perbuat. Dan itulah ajaran Yesus yang luar biasa. Makanya saya katakan, ya luar biasa memang kalau kita mengikuti ajaran Yesus yang diberitakan di dalam Alkitab ini. Karena dikatakan semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, dan patut dipuji. Pikirkan, pelajari, terima, dengar, lihat, dan lakukan. Itu yang selalu diajarkan di dalam Alkitab. Jadi kalau ada orang Kristen perilakunya buruk, bukan ajaran Yesusnya yang salah, tapi manusianya yang buruk, manusianya yang harus perbaiki. Kalau hukum sudah benar, orang berlaku salah, jangan salahkan hukumnya, tapi salahkanlah orangnya yang tidak melakukan hukum dan ketetapan Tuhan. Jadi, saya mau katakan bahwa moralitas yang diajarkan oleh Yesus ini sangat-sangat tinggi sekali. Dan tidak ada ajaran di dunia ini, di dalam kitab manapun, yang bisa menandingi ajaran tentang moralitas yang diberikan oleh Yesus, diteladankan oleh Yesus kepada dunia sampai hari ini. Kalau kita membaca di dalam khotbah Yesus di bukit, itu merupakan moralitas yang sangat sempurna. Berbicara hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan istri kita, hubungan kita dengan banyak orang, hubungan kita dengan pekerjaan, dalam segala lingkup. Kebenaran nyatakan. Oke. Habis, terima kasih Pak Kasih Sejati. Oke, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Partisipan bertanya, nah semua menjawab dari kedua belah pihak, baik dari pihak Kristen maupun dari pihak Islam. Oke, sebelumnya saya iklan lagi. Jangan lupa besok malam dan Sabtu malam atau malam Minggu kita ada sesi hari Jumat itu Muslim bertanya sepuasnya, Kristen akan menjawab sepuasnya. Begitu juga selanjutnya hari Sabtu atau malam Minggu Kristen bertanya sepuasnya dan Muslim menjawab sepuasnya. Jangan lewatkan, don't miss it. Oke, nanti seperti biasa akan kita sebarkan di channel YouTube supaya para netizen penonton dapat menyaksikannya. Oke, silakan Pak Penunggang Kuda, iklan. Oke, sementara iklannya masih seperti tadi ya. Mantap betul moderator. Terima kasih sudah menyampaikan sebelumnya mengenai random acara kita selanjutnya ya. Ya benar dikatakan moderator tadi. Don't miss it ya. Ya kembali kami sampaikan mengenai menarasian Muslim yang dipancarloskan dari ketinggian 2 batang bambu ya. Yaitu Penegak Islam Channel, Laskar Jihad Islam Channel, Kata Pengantar Channel, Uco Tebas Channel, Media Dakwah Muslim Channel, Triun Slayer Comment Center, Akang Satria TV, Naja Media TV, Pendeta Abednego Penyampai Kebenaran, Sudut Pandang Muslim Channel, Istiqomah Channel, dan yang terutama dan utama Zulkifli M. Abbas Official. Silakan moderator. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya. Partisipan bertanya dan narasumber menjawab. Nah, tadi proses sudah dari pihak Muslim. Jadi ini kami berikan untuk kesempatan bagi pihak Muslim bertanya. Lalu narasumber Kristen. Biar saya bukakan baiknya ya. Saya bukakan baiknya untuk Muslim pertama. Boleh nggak yang ditanya saya dulu, Bang? Tunggu. Hah? Kenapa Boleh nggak yang Kristen aja dulu bertanya? Biar saya yang duluan. Oh gitu. Oke, ada nanti saya ngantuk. Oke, ada pertanyaan dari narasumber dari pihak Kristen dulu bertanya, nanti Pak Juma sebagai narasumber menjawab. Oke, saya akan bacakan ya yang sudah dituliskan oleh co-host kita, baik dari pihak Kristen maupun dari pihak Muslim. Yang pertama nanti yang bertanya dari pihak Kristen adalah Fekulan, lalu yang kedua Adirion, yang ketiga Kaipas sesuai dengan apa yang ditulis oleh Pak Kaisar. Lalu dari pihak Muslim sesuai yang ditulis oleh Pak Penunggang Kuda, yang pertama Anas, yang kedua Gias, yang ketiga Kores. Oke, untuk menghemat waktu kami persilakan Fekulan 5 menit bertanya dan narasumber 5 menit menjawab. Timer akan berjalan setelah Pak Duran. Ya, saya mau melanjutkan yang tadi Pak Eben ini ya bawain tentang Aisyah. Nah, saya mau tanya ke Zulkifli ini, bisa gak kasih saya data yang menunjukkan Aisyah itu lahir pada masa jahiliyah? Pos. Ya. Silakan dijawab. Timer berjalan. Oke, baik. Kalau kemudian saudara mengatakan tentang bolehkah kemudian Aisyah itu data yang Anda minta ya, bahwa dia lahir di zaman jahiliyah gitu. Iya, tadi kan Anda bilang tuh. Bentar, ini timer gimana? Pos semua dulu, pos semua. Ya, tadi kan Anda bilang Aisyah itu lahir di zaman jahiliyah. Iya toh, saya ngedengerin loh, ya kan? Terus Anda bilang, jadi Aisyah itu kemungkinan usianya 14 tahun, benar kan? Iya. Ya, sedangkan banyak hadis yang menyatakan Aisyah umur 6 tahun dinikahi, 9 tahun digauli. Nah, saya mau data dari Anda. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Kalau ada, silakan Anda tampilkan atau Anda sebutkan datanya seperti apa. Itu aja sih. Ya, pos semua dulu. Ya. Udah. Ya, silakan Pak Zul. Oke. Jadi perhitungan daripada apa yang saya sebutkan kepada Anda tadi, itu boleh Anda lihat di dalam sebuah kitab yang namanya Al-Asqalani, Takrib Al-Tahsib, halaman 654. Pos ya. Ya, pos. Oke. Saya mau share screen dong. Oke, saya pos timer dulu. Ya. Oke, silakan. Nggak bisa nih. Gua taruh di chat aja deh. Oh iya. Dia buka host. Pak Bagus, dia buka host, Pak Bagus. Udah bikin co-host tuh, Duran langsung aja. Oke, langsung aja. Nggak bisa ya. Timer jalan pas Duran ngomongnya, share screen dulu. Baik. Perhatikan, kita Tadi kalau yang ngomong usia sama orang Aisyah, Muslim pelan-pelan tapi teman-teman, Nabi. karena Ya, orang ini Muslim banyak itu sekali memang ya, seperti sekali ini. lagi. Jadi pelan Tapi saya mau angkat ngomong di mereka poin pelan ini. banget.
Poin nomor 5 di situ dikatakan apa? Anda Oke. seorang muslim. Rujukan sejarah telah Insya Allah. sepakat bahwa Aisyah dilahirkan setelah datangnya Seorang Islam. muslim adalah Terus dari orang ulama-ulama Anda sendiri, yang Az-Zahabi hidupnya berkata itu Aisyah termasuk yang dilahirkan setelah Islam. ingin Ada lagi Al-Hafidz Ibnu Hajar. diatur, Aku dilahirkan maksudnya Aisyah 4 atau 5 dikendalikan tahun setelah diutus. sesuai dengan Ini kitab-kitabnya ada. menurut Al-Isabah 8:16. apa yang ada Muhammad lagi As-Sunnah perintahkan. Al-Kubra. Betul? Ya Data betul. siapa yang harus saya percaya? Jadi Oh. singkatnya, Bentar ya, saya seorang dulu. muslim Ayo. adalah orang yang memberikan hatinya supaya dikuasai, Oke. Ya, silakan diatur, Pak Jul. 422. dituntun oleh baik. seorang yang Tadi saya sudah bernama menyatakan kepada Muhammad. Anda Betul? ya, bahwa saya punya Ya. referensi dalam menyatakan apa yang saya terangkan. Nah, sekarang Ulama kalau kami, Anda Abdurrahman Ibnu Abi Sanna, itu menerangkan bahwa Asma 10 tahun ingin lebih tua menjadi daripada seorang Aisyah. Islam, Anda boleh lihat di dalam kitab At-Tabari, Tarik betul-betul Al-Mamluk, menjadikan jilid 4 halaman 50. Muhammad Di situ diterangkan bahwa mengendalikan hidup Anda, Asma berarti 10 Anda tahun akan lebih tua melakukan dari Aisyah radhiyallahu perintah-perintahnya. Nah, lalu Salah kemudian, satu perintah-perintah menurut Ibnu Hajar Muhammad adalah, Al-Asqalani, misalnya, Asma hidup hingga usia 100 tahun Anda akan dan pergi meninggal ke Arab tahun 73 sampai atau Arab 74 Hijriah. nyium-nyiumin Itu juga Anda batu, bisa lihat betul? dalam kitab yang saya sebutkan tadi. Al-Asqalani Takhriq At-Tahsib, halaman Ya. 654. Ya, Artinya begini, sampai di apabila Arab Asma Anda meninggal akan dalam usia main 100 tahun lempar-lemparan dan batu, meninggal betul? pada tahun 74 atau Sesuai dengan ajaran 73 tentunya. Hijriah, Iya. maka Asma Lalu di sana berumur pun 27 ada orang misalnya atau 28 dagang tahun pada kencing waktu onta, Hijriah. Anda akan Nah, minum kalau itu, betul? demikian, ketika Ya, Aisyah kecuali berumur itu, masa minum kencing ketika onta. Asma kemudian berumur 27 ke Anda 8, tidak tahu minum berarti kencing onta itu? dikurang 10 itu sama dengan 17 Ya tahun. tidak tahu yang itu. Maksud saya Tidak usia tahu. daripada Asma pada saat Aisyah berumur Kira-kira kalau 27 saya tahun beritahu atau 28 bagaimana? tahun, berarti di situ ada selisih Ya, 17 tahun silakan. atau 18 tahun Baik, pada waktu masa mungkin ya, Hijriah. Bapak, Nah, ini mungkin dia artinya bahwa tidak tahu Aisyah ya mulai hidup apa berumah tangga dengan Nabi ya. Muhammad sallallahu Kita alaihi harus wasallam sabar, ketika beliau berumur teman-teman. 19 tahun Jangan atau anggap berumur semua 20 tahun. muslim Ini data. itu tahu ajaran agama Islam, teman-teman. Oke. Kalau Mau semua tampilin muslim datanya tahu ajaran Jalan agama dulu. Islam, udah nggak ada lagi yang jadi orang Bisa Islam. lihat video kita baca sedikit. Ya kan lagi belajar. Baik, ya nggak apa-apa ya. Poin ke-10 Oke, dulu. Kita waktu jalan ya. kasih ini Bentar, ya. bentar. Gue cari Oke, poin ke-10 dulu ya. Hmm, Oke, Tunggu. Pas Duran ngomong baru. Oke, belum. sebentar ya. Oke. Poin Kita ke-10 di kasih sini dikatakan tunjuk meskipun orang-orang angka-angka yang Islam valid dari buku-buku sejarah dan yang geografi, di mana akan mereka tetapi itu pedoman dasar kami minum-minumin adalah kencing riwayat yang onta, Pak. berdasarkan sanad Ya. sahih. Kita Apakah Anda kasih punya sanad yang sahih? tunjuk orang-orang Monggo, Islam Jul. yang meminum Oke, kencing Oke, onta. bentar, saya pilih dulu. Ya, oke, Waktu, sebelum waktu. Bang Juma menjawab, saya Bentar ya. sampaikan bahwa ini pertanyaan sudah berulang-ulang dan sudah jawab akan sama seperti itu jawabannya. Saya rasa bagaimana? Data ketemu data Saya dong. tunjuk Data ketemu videonya data ya. dia. Silakan Bang, Nih, dijawab ya, sesuai yang- silakan. Tanggapan, Saya Bang. balikan kamera Bentar, saya. mau tampilin timer enggak? Ya waktu taman. Tampilin saja karena oke, kalau itu juga Ini tidak- adalah tidak- orang-orang Islam Ya, yang silakan, mereka Jul. pergi ke Arab. Jadi begini, ketika Dan Anda mereka memberikan data kepada minum saya, yang kencing saya pertanyakan onta. kemudian adalah apakah data itu sudah ditahqiq? Hadis Anda itu sudah ditahqiq, meski sudah disahkan. Karena kenapa? Ya, betul. Karena kenapa? Umat Islam itu memang terkadang menyepelekan hal ini. Ya, menyepelekan atas apa yang Anda sampaikan yang dipaksakan hanya karena berdasar terhadap data yang Anda punya. Lalu kemudian Anda membuat pembenaran dengan cara memaksakan apa yang Anda anggap sebagai sebuah data. Ya, saya harus pahamkan kepada Anda. Tunggu. Saya harus pahamkan kepada Anda. Tidak benar bahwa Aisyah itu menikah berumur 6 tahun. Tidak benar. Itu fitnah yang sangat keji. Kenapa saya katakan seperti itu? Seorang ulama besar Hindustan di abad 20 bernama Maulana Habibur Rahman Siddiqui Al-Kandahnawi itu karena kecintaannya kepada pribadi Rasul Muhammad SAW telah mengkaji secara mendalam umur Aisyah dan mentahqiq hadis itu. Artinya Ya. bahwa apa Ini yang kemudian disahihkan oleh Bukhari orang-orang Muslim dalam Muslim kitab yang yang muncul minum Aisyah kencing itu onta tentang itu umur banyak. usia Aisyah itu Mereka banyak jualan pendapat. di Ada yang mengatakan 6 tahun, ada 9 tahun, ada Jual 14 tahun. kencing Namun ya, kebanyakan ini juga nih, menyebutkan pada minum kencing onta kitab di nih. Sahih Bukhari Muslim yang menyebutkan 6 tahun ini saat Aisyah menikah. Rasul Muhammad SAW itu tidak menikahi seperti apa yang Anda terangkan, seperti apa yang Anda kemukakan, seperti data yang Anda sampaikan malam ini. Kenapa? Karena di dalam pemahaman ajaran agama Islam itu ada yang disebut tarikatul Islam, ada sejarah. Bagaimana kemudian mendudukkan poin-poin informasinya berdasarkan dengan hitung-hitungan tahun. Jadi kesimpulannya kemudian adalah apa yang diterangkan oleh hadis yang Anda sebutkan itu bisa dinilai dari Baik. penjabaran tentang sejarah Setelah yang saya dituliskan oleh tunjukkan para ulama beberapa tentang pelajaran contoh, tentang hadis bahwa berdasarkan sekarang hitungan begini, tahun saya mau Aisyah tanya radhiyallahu anhu kepada dinikahkan Anda, di Pak atas Ihsan. usia 14 tahun. Menurut Demikian. Anda itu Oh, orang jadi yang Anda minum-minum bilang kencing bahwa onta itu hadis Bukhari itu karena siapa yang baik. memerintahkan itu? Oh, ya. Saya tidak mengatakan hadis itu sepanjang ini dhaif. saya tidak tahu. Saya Tapi kalau aku yang dulu saya nggak Silakan. mau. Saya lah. mengatakan pandangan saya terhadap apa Bukan, yang saya ini bukan terangkan itu masalah Anda At-Tabari tidak dan mau, Al-Mamluk. karena Anda Jilid tidak 4 mau, karena halaman Anda 50. masih waras. Oh, Anda masih punya Anda sedikit tidak kewarasan. selain link. Yang Ayo. saya tanya, kalau saya punya orang hadis yang itu gimana? minum-minumin Kalau saya kencing ada onta data yang tadi, menyatakan karena ada orang yang karena membaca apa Bukhari dia itu berbuat adalah Rasul demikian? itu gimana? Karena Ya, ngikut silakan siapa? Anda tunjukkan dalilnya, nomor hadisnya dan siapa sanadnya. Ya itu saya Orang tidak sekarang tahu asal karena Anda tahu, maksudnya dia ada kemilauan sudah hasil hadis Bukhari Muslim. Orang yang tidak memahami ilmu tidak hadis tahu itu mengatakan itu itu bisa jadi hadis. Oke. Saya kasih tahu. Gue mau siapin lagi. Kita ini kan Bos, dari bos, tadi bos,
bahwa Walaupun hadis yang sebenarnya kita diangkat oleh Bukhari nggak itu cocok tidak benar. Kristen itu dikatakan agama ya. Anda jangan pakai Jalan Anda hidup. jangan pakai Proses skrinya. Jadi Jalankan sebenarnya timernya, kita jalankan ini timernya. sedang berbicara mengenai pemerintahan. Jalankan Pak timernya. Hasan. Oke. Ya. Ya, Screennya mana Duran? Islam Ya, Sudah, saya- itu Jalan, berbicara jalan, mengenai jalan, pemerintahan jalan, jalan, Allah Oke, dan nanti kita akan Muhammad, dengan Pak Juma nanti Pak. di mana Boleh kan Allah mendoakan dan hadis Sahih Muhammad Al-Bukhari sebenarnya mengendalikan manusia. NU jelas menyatakan Ketika Allah dan Al-Bani itu Muhammad kontroversi. mengendalikan manusia jadi kayak tadi kitab tuh. yang sahih selain daripada Al-Quran itu adalah Jadi kayak Bukhari. gitu, manusia Lalu Anda lempar-lemparin menggunakan batu, hadis yang telah dicatat oleh Bukhari. nyiumin Anda batu, tahu hadisnya apa? Saya minumin kasih judul. kencing. Ah, itu Oh, paling depan kalau ditanya kalau tentang Allah hadis, dan ya. Muhammad memerintah. Bentar saya pause ya. Makanya kalau Anda Anda bisa itu jadi bantu Kristen dibukain. yang memerintah bukan Allah dan Nanti kita kirim Muhammad, link ke chat aja biar bukan masih tetapi Belanda. Bapa, Bentar, boleh dicari. Putra, dan Yang Roh Bukhari ya, tentang Kudus. Putri Aisyah. Ketika Banyak. ketika Bukan yang sendiri, memerintah bukan sendiri, diri bisa. Anda, Oh, gua bisa ya? jiwa raga Anda itu yang Oh, bukan memerintah ini, adalah Bapa, Nanti Anak, pas dan sudah Roh berbicara Kudus. Duran langsung on lagi Mustahil Anda pergi ke Arab nyium-nyiumin 2 menit, batu 3 itu enggak. detik ya. waktu. 2 menit 3 detik lagi Duran efisien. Makanya saya bilang, akibat Benar. mengikuti Muhammad, orang banyak tidak waras Nanti lagi. kita kasih kebijakan Pak Jol untuk menjawab lah nggak apa-apa walaupun habis Pak Jol waktunya. Sekarang Tadi kan begini, ini ya, hadisnya. omongan saya ini memang pahit. Makanya Saya tanya Omongan saya dulu dong, memang Anda pahit pernah dan baca kitab Sahih menyakiti Bukhari banyak teman-teman yang saya asli dalam muslim. original teks? Tapi masalahnya Atau Anda hanya benar mendengar? gitu loh. Saya tanya kepada Anda. Saya tanya kepada Anda pernah baca kitab Bukhari Muslim? secara khusus Bukhari deh, Bukhari aja yang dulu. minum, Nggak pernah. Oh, yang terima kasih. minum Oke, air sekarang onta gini. itu apakah Saya antara Anda ada untuk menyatakan dengan iman Anda. eh, Jadi yang saya baik. kasih, hadis Apakah yang hadisnya ada apakah bahwa ada itu adalah hadisnya doib. Nggak tentang usah deh, mau minum dulu. kencing Bentar, onta? saya mau jalan, saya mau jalan ya. Anda Saya Kita Bukan sabar ya doib. teman-teman ya, Oh. Yang mengatakan mendengarkan doib Pak siapa? Iksan. Semoga Sekarang Pak Iksan yang catat- mendapatkan yang hidayah mencatat dan usia Aisyah kebenaran ya dan Bukhari teman-teman ya siapa? dari Bukhari dan Tuhan Muslim kan? Yesus. Lalu Anda menyangkal. Anda menyangkal. Baik, Ya saya tidak menyangka bahwa itu hadis kita sahih kan? akan Berarti dong itu. tunjukkan Kalau Anda tidak menyangkal, Siapa bilang? dalil-dalilnya. Siapa bilang Sebelum doib? saya tunjukkan Kalau Anda tidak dalil-dalil minum menyangkal, kencing kenapa Anda onta, katakan usia Bentar Aisyah ya. itu 14 tahun? Sedangkan Bukhari dan Muslim mencatat 6 tahun. bentar ya. Hadis itu tunggu dulu. Ah. Hadis itu diterangkan oleh siapa? Perkataan Sabar. Aisyah radhiyallahu anhu setelah dicermati kemudian oleh ulama Maulana Habibur Rahman Saya Siddiqui putarkan Al-Qardalawi. dulu ceramah Ya, dari saya tahu Pak Anda, Ustaz Anda ya. membaca kitab itu enggak pernah. Apakah Ini disebutkan boleh perawinya minum tersambung kencing kepada onta? Hisam bin Urwah dari riwayatnya Nah. Urwah bin Zubair Saya dan rasa riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Muslim Hanya dari pasti garis itu sudah saja. familiar Hanya dari Hisam dengan bin Urwah dan suara Urwah bin Zubair. seorang Tidak ada ustaz yang lain. kondang Tidak ada satu ini. sahabat-sahabat Nabi lain yang menceritakan Perhatikan ya. Aisyah 6 tahun saat menikah. Ada Tunjukkan seorang kepada. jamaah Ahmad bin bertanya, Kasim bin Abdurrahman, Kasim bin Ya, Perhatikan. itu ada hadisnya. Coba Anda tunjukkan. Abdurrahman. Iya. saya Silakan, balik saja ya, silakan. saya balik mudah-mudahan kedengaran Anda suara berdasarkan saya ya. link. Anda tidak pernah baca Berdasarkan hadis. Nih, Anda hanya berdasarkan suara, berdasarkan mulut. saya rasa ya, Anda tapi tidak ada mengerti data. Ustadz Kondang satu Siapa ini. yang Saya tidak ada, lebih saya paham? tidak ada Namanya kepentingan untuk Ustadz Khalid menjelaskan Wasalamah. berdasarkan Kalau hadis. suara Saya tidak hadis, terdengar, Anda tolong tidak. kasih tahu. Kalau Ayo. Anda pernah belajar, setidak-tidaknya Anda kasih. Oke, saya tanya sama Anda, Hisam bin Urwah itu siapa? Dan pernah hidup di mana? Dia pernah hidup di Irak kan? Nah, ya betul. Betul kan? Nah, apa yang kemudian ulama hadis terangkan tentang dia? Dia orang yang terpercaya. Nah, terus setelah di Irak, Di Irak juga dia masih terpercaya. di mana datanya itu disebutkan? Lah, maka itu kalau saya kasih data, Anda baca yang benar. Anda mengajari, Waktu Anda mengajari ikan berenang lucu ini. Udah. Oh, Waktu Anda habis. bukan, Anda bukan ikan, Anda penyu. Oke. Duran ada habis. Waktu sudah habis untuk menjawab. Silakan. Duran juga ada habis. Duran. Oke, ya sudah habis. Kalau Jalika kitabun itu artinya kitab itu. Pak Duran, sudah habis waktunya. Ya. Pak Duran. Ini pendusta harus diekspos. Tidak, Pak Duran, sudah habis waktunya. Oke, kita kembali Ke partisipan pertama Muslim. Tadi partisipan pertama Muslim tadi tunggu saja dulu ya. Saya boleh nggak, Bang, boleh nggak saya ditanya dari 3 pertanyaan? Tidak, ini Ya, mohon maaf, saya mau kirim dulu Bang Juma. Mohon maaf kalau ini Bang Juma sudah kemalaman di Indonesia Timur ini kan, mau ini. Iya. Kita juga Maja TV, Maja Media nanti ganti narasumber kalau ini. Ya, silakan kalau Ustaz. dari partisipan Iya, kan materinya sudah selesai ya. Tentang moral sudah selesai. Ya udah kalau Saya sudah sampaikan dari tadi, dari kemarin kepada waktu saya. hanya Bang Iman, kalau permintaan Anda siap untuk ditanya tiga-tiganya dari narsum Kristen siap mau. Ya, Sekarang silakan kita aja. habiskan di Kristen baru habiskan di Islam. Monggo sekarang kita Bang. Ada dua. Oke, jadi tunggu Pak Kaisar. Jadi formatnya ya atas permintaan Pak Juma karena waktu Indonesia Timur sudah malam. Ya, saya bilang sama panitia itu saya paling lama jam 12. Jadi saya Oke, tidak jadi mengutip dari pihak hadis kita aja karena dulu ya, langsung menghabiskan saja pertanyaan. ustadznya Nanti karena Pak itu sudah menjawab ya, nanti baru terverifikasi setelah itu gitu. dari partisipan Muslim. Jadi 3 memang orang nanti Pak Eben bertanya. di Yang Arab Yang kedua jual-jual ada Rion. kencing Ada Rion. onta, orang-orang Open mic-nya. Islam Kak, ke open sana mic-nya. minumin kencing onta. Itu memang karena Yang mana nih? dasarnya ngikutin Ada Rion. Muhammad. Apakah masih ada di sana? Udah aku buka udah. Makanya saya Ada, bilang, Ade, monitor nggak? jika Allah Monitor, dan monitor. Muhammad telah Monitor, memerintah di dalam hatimu, Ade, Ada Rion. telah Mana, menguasai ada, dirimu, ya. mengendalikan dirimu, pemerintahan saya pas Allah dulu dan deh. Muhammad Rion. ada saya dalam pas dulu deh kalau dirimu. dia ini. Oke, ya. Percayalah, Silakan. sebentar Ada lagi siapa Anda nih? juga akan minum Saya pas minuman dulu kencing sih. onta kayak begitu. Ade,
Kalau aku sih nggak mau lah. Nah, Ya, aku komit selamat lagi. artinya Diam. Anda Silakan, tidak Diam. mau dipimpin Efisien waktu ya 5 menit ya. dan dikuasai Selamat malam, oleh Allah Ya, dan selamat malam Bang Zuma. Ya, Kalau malam, sudah malam. seperti itu, Ini kan judul kita kan berkaitan dengan moral ya. Tentu kalau yang tidak bermoral itu kan tentu ada Pak teguran ya. Ihsan, Yang aku mau tanya gini Bang, dalam Ali Imran 50 bukankah Isa kan menjadi menghalalkan seperti muslim dari yang telah sejati diharamkan itu sebelumnya. adalah Sementara di mengikuti At-Tahrim 1 Allah dan baginda itu Rasulnya? mengharamkan yang dihalalkan. Pertanyaannya begini, Ya Kenapa tapi kan Ali yang Imran ada ayat berapa? pengecualian Ali Imran malah 50. disuruh minum air Sama kan At-Tahrim nggak ayat 1. mau. Ya kan Iya, nggak pertanyaan begini Bang, mau. kenapa terjadi perbedaan Berarti fatwa Anda di antara tidak kedua ayat tersebut mau di mana mengikuti Isa Allah dan ditegur hal menghalalkan Rasulnya. yang diharamkan, sementara Muhammad ditegur karena Barang mengharamkan yang telah siapa dihalalkan. yang Kenapa baginda ditegur sementara Isa durhaka tidak ditegur? Kira-kira gitu Bang. kepada Rasul, At-Tahrim ayat berapa? maka Satu. dia telah Ayat satu. durhaka Betul. kepada Allah, betul? At-Tahrim ayat 1. Ya begini aja, Siapa? itu saya Jawab. cari dulu tuntunannya itu Sama-sama, dulu ya. tujuannya Dulu buat ya. apa dulu. Surah 66 ayat 1. Kalau ada tuntunannya minum air Oke lah, otak. sekarang gini saja. Satu sama. Sama Ali Kalau Imran kencing 50. ontak dia nggak mau. Tapi cium batu mau ya? Baik. Cium Clear, batu. Ya Siap? ya ya, oke. Siap. Oke Baik. oke, cium batu. Oke, jadi Kita tunjukkan masalah syariat cium yang batu datang ya. kemudian kepada Nabi Isa ya. alaihissalam itu adalah Bentar. syariat yang sudah diajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Diterangkan wa Kita musaddiqan lima akan baina yadayya tunjukkan minat bagaimana tawrata orang-orang wal uhilla lakum Islam ba'dal ladina hurrima menciumi alaikum sebongkah wajitukum bi batu, ayatin min teman-teman rabbikum ya. fattaqullaha wa ati'un. Di sini diterangkan bahwa Sudah dan sebagai main seorang yang membenarkan Taurat cium-cium yang datang batu, sebelumku dan main agar aku menghalalkan lempar-lempar bagi kamu sebagian yang batu. telah diharamkan untukmu dan aku Perhatikan. datang kepadamu Nih. membawa satu tanda mukjizat dari Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Jadi syariatnya Nabi Isa alaihissalam itu, pengajarannya Nabi Isa alaihissalam itu masih terkait terhadap hukum Musa. Ya, sedangkan lihat apa tuh. yang diterangkan kemudian di dalam Lihat bagaimana At-Tahrim mereka ayat 1 mencium-ciumi batu ini di terkait sini. dengan syariat yang datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Yaitu wasallam. oles, Ya ayuhan oles, nabiyyu oles. lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi wangi, mardata harum, azwajika lezat, wallahu parfum. ghafurur rahim. Biar wangi. Nah, apa yang Ya. Anda permasalahkan? Jadi, Berarti Abang mau lihat mengikotomikan mereka kalau di zaman berdesak-desakan, Muhammad itu bukan nggak berkaitan dengan menginjak-injakan, syariat sebelumnya. menciumi sebongkah batu. Gimana? Saya Di tanya At-Tahrim dulu itu, kepada baginda itu Anda ini ya. mengharamkan Saya tanya kepada Anda. kan sesuatu yang sebelumnya Pertanyaan belum saya diatur. sebenarnya Begitu, sederhana Maksud ini. At-Tahrim. Ini Bukan adalah berbicara mengenai hanya syariat orang ini, sebongkah bukan. Ini batu berbicara belaka, mengenai betul. apa yang kemudian terjadi di Kita antara kasih Rasulullah gambar Muhammad saja sallallahu biar alaihi wasallam lebih dengan terang istrinya. ya. Sebentar. Emang itu mengharamkan apa sih Bang? Di At-Tahrim itu Kalau seperti itu Rasulullah nampaknya Muhammad kurang sallallahu terang. alaihi wasallam di Sebentar. sini Kita kasih ya, di dalam gambar. ayat ini sesuai dengan asbabun nuzulnya itu Sabar jelas ya. bercerita tentang Hafsah dan juga Aisyah, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meminum madu lalu kemudian Kita beliau kasih mengharamkan madu gambar, itu sabar. untuk dirinya, padahal itu sebelumnya sudah dihalalkan oleh Allah. Nih, itu bukannya tentang market ya, itu sebentar Abang ini dapat dasarnya ini dari kan mana? Bang? orang Tentang madu. nyiumin batu, betul? Ya dari tafsir Al-Quran. Ya betul. Kita katanya nggak bisa pakai Pertanyaan tafsir. saya kepada Makanya aku Anda, menghindari. apakah Kok nggak bisa? batu Kalau Anda tidak memahami ilmu tafsir, itu ya nggak ada bisa kalau asal gunanya? tafsir. Nggak bisa gitu dong Bang. Kan aku Untuk kan lagi bertanya nih. Kalau dicium-cium kayak kalau begini. kayak gitu aku tadi sebutin semua tentang hadis yang berkaitan Ya, tentang kalau At-Tahrim. menurut Justru saya menghindari. sih itu Makanya saya nanya ini mengharamkan tentang apa? apa Kalau madu namanya? nggak nyambung Bang. Bukan Kalau madu ajaran itu yang nggak harus nyambung. dilakukan, Pasti itu nggak nyambung. hanya Coba Bapak. Jadi di sini masing-masing mereka mereka yang diterangkan mau ya, di ayat dan sebelumnya Nah, Allah tadi menyebutkan katanya Nabi tentang hukum dan dilakukan, etika dan sekarang syariat ini. enggak. Lalu kemuan Makanya pada awal betul surah saya daripada asal bilang ini kan, Allah artinya menyapa, wahai Nabi, sebenarnya mengapa engkau mengharamkan ketika apa yang dihalalkan Anda bagimu dengan sungguh-sungguh bersumpah tidak akan mendalami pernah minum agama madu, Islam, setelah minum madu di pasti rumah Zainab binti Jahsy, ujung-ujungnya itu Anda maksudnya. akan sadar dan Itu tidak nggak mau nyambung. Ayat mengikuti. 3 nggak nyambung. Bang. Ini Tadi terkait tentang Abang minum bilang minum kecing madu. onta Itu Anda ayat 3 sudah juga tidak nggak nyambung. mau. Karena ayat 3 Sekarang itu secara nyium rahasia. batu Anda sudah itu kan Disebutnya ayat 3 itu secara rahasia. Kan bagian sementara kalau misalnya kita lihat dari riwayat berarti tentang madu itu sesungguhnya hanya hak Pak dan Aisyah itu Iksan, nggak rahasia. di Mereka hati sepakat. kecil Bagaimana bisa Anda jadi rahasia? Di mana sesungguhnya diceritakan telah mereka sepakat tentang memberontak madu? terhadap ajaran Cuman agama aku mesti Islam. nyari datanya dong. Tadi kan Nah, rencana iya, makanya. nggak boleh pakai hadis. Jadi Itu rencananya begini, kan. Bang Edi, Makanya aku saya itu menjelaskan menghindari sesuatu, hadis. Bang Edi. Karena kita perjanjian nggak boleh pakai hadis. Eh, Terima kasih, saya Bang sebagai Ceki. Ya, silakan muslim aja kalau kan, Anda menggunakan hadis, tapi apakah saya sebagai berkaitan dengan muslim data yang kan ada di dalam harus At-Tahrim? Ya, menjalankan pasti berkaitan apa dong. itu yang menjadi Pasti rukun berkaitan. Islam Sementara dulu. di dalam ilmu tafsir ini Yang bercerita ada tentang apa 5 yang saya itu. tangkap tadi. Nah, Kalau syarat-syaratnya tentang- muslim kan yang madu itu jelas aku itu baca yang di pasti tafsir. yang dan yang Banyak, harus. riwayat itu ya, sebentar. Nah, itu kan syahadat, Aku mesti nyari datanya sholat, dong Bang. puasa, Ini mesti cari zakat. dulu. Dan Text yang time ini aku kelima habis waktu adalah saya. ibadah masalahnya. haji bila dia Nah, mampu. jadi gini kembali ke pertanyaan itu ya. Itu Kenapa dulu Isa nggak saja ditegur? yang Muhammad penting ditegur. saya Padahal kerjakan. sementara Kalau itu yang sama-sama lain-lain mengubah ya kan. seperti Satunya itu menghalalkan, satunya kan mengharamkan. Kenapa Muhammad Nah, ditegur? itu Isanya enggak? bukan kewajiban, maksudnya belum sesuatu yang diwajibkan kalau itu tidak berdosa kalau nggak melakukan Yang itu. diterangkan kemudian oleh Allah di dalam Ali Imran ayat 50 ini Begini, bukan mengenai maksud saya pelanggaran
pelanggaran ataupun bukan pelanggaran. kita ini kan dari Ini tadi berbicara kan mengenai berbicara apa yang mengenai kemudian Nabi Isa alaihissalam disyariatkan Sebentar kepada dia. ya, ini Wa saya musaddiqan bukan lima lagi baina video yang yadayhi lain minat ya. Taurat wa li uhalli wa Kita ini uhilla kan sorry, berbicara lakum mengenai ba'dal ladzina pemerintahan, hurrima betul. alaikum. Dan sebagai seorang yang membenarkan Ya. Taurat yang datang sebelum Nah, itu, dia ketika membenarkan Allah ajaran Nabi dan Musa dan agar Muhammad aku menghalalkan bagi kamu sebagian menguasai yang telah memerintah diharamkan untukmu. seorang Ini muslim. diperintahkan, ini diajarkan Bentar ya. oleh Nabi Isa alaihissalam kepada mereka, menghalalkan bagi kamu sebagian apa yang telah diharamkan untukmu. Contoh, Bentar. coba Anda lihat bagaimana di hari Sabat Yesus mematikan Iya, bersama iya. muridnya. Ada nggak larangannya untuk Yesus? Menyembuhkan orang ketika dia Ketika mengobati orang pada hari seseorang- Sabat. Ada nggak larangannya pada Yesus? Enggak. Ya, karena dia Nih, Tuhan. inilah kerjaan orang Islam. Bedanya itu, Bukan. iya, Selain makanya cuma daripada Tuhan yang itu, bisa ya. mengubah. Jangan lupa. Justru karena Yesus itu Tuhan, makanya dia bisa menghalalkan yang sebenarnya diharamkan atau sebaliknya. Oh, Lempar jadi Anda yang batu. mengatakan dia tidak ditegur karena dia Tuhan. Memang nggak pernah ditegur. Kenapa nggak ditegur Yesus?
Nah, sekarang Muhammad Nih, ditegur permasalahannya itu loh. Kenapa bayangkan Isa Anda ditegur baik di Quran maupun di Alkitab? Anda Sementara nabung di dalam puluhan Quran juta, Muhammad ditegur. Ini kan kemudian berhubungan dengan Anda moral. Bermoral itu artinya dia punya penilaian yang baik dan buruk. Jadi kalau dia ditegur, jadi kalau dia ditegur dalam lempar, Quran gimana? ya lempar Kalau dia batu. ditegur di dalam Quran berarti dia menandakan ada indikasi bahwa tidak bermoral dalam Bayangkan artinya Bang. Kalau aku baca di KBBI uang bermoral itu puluhan artinya juta, memiliki pertimbangan baik dan buruk. puluhan Yang jalan punya tahun, yang di atas. Memiliki sampai pertimbangan baik dan Arab buruk. Dan Anda Arab main saja kalau dia lempar-lemparan mengharamkan batu sesuatu yang begini. dihalalkan misalnya. Lu kan berarti dia Ini punya pertimbangan baik dan akibat buruk. apa? Akhirnya Akibat orang berarti nggak Islam Tadi kan Anda mengatakan dikendalikan di dalam dirinya, di dalam apa dalam dikendalikan surah Al-Imran itu ya, akalnya, dari ayat 50, dikendalikan dia pikirannya, disebut jiwa adalah Tuhan. raganya oleh Begitu Allah dan masalahnya. Muhammad. Bagaimana kemudian Nah, di ayat itulah Al-Maidah jadi ayat 16 itu 119 itu jadi ditegur? nah itu sudah lempar-lempar batu. Nah, ya udah. Ditanya ditegur oleh Allah. Makanya saya bilang Bang, 2025 Bang, kita fokus dulu, Bang. Kita ganti fokus tentang Tuhan, menghalakan dan jangan diharamkan. lagi Kita Allah dan fokus Muhammad. Pas dua-duanya. Silakan. Jangan lagi yang kau buat mengendalikan hidupmu. Jangan Untuk lagi yang pertama, kau ya, biar membuat ini. mengendalikan Kalau pas, akal, jiwa Pak dan Adelion, pikiranmu menjawab, Allah dan jalankan Muhammad timer Pak Adelion. lagi. Tapi Nah, ketika Pak gantilah Juma yang menjawab mengendalikan juga, jiwa, akal dan statement, pikiranmu itu jalankan roh timer itu aja. Tuhan, roh Ya. kudus Ya, yang oke, daripada silakan. Tuhan. Pak Kalau Adelion. roh kudus sudah Ya, mengendalikan itu jiwa, aja, Bang. pikiran Apa dan namanya? akalmu, Ini di sini jelas percayalah, perbedaannya terjadi perbedaan Anda yang jelas tidak antara akan perlakuan melakukan Isa dan hal-hal Muhammad. Itu sama-sama konyol mengharamkan yang dan gak waras mengharamkan dan kayak menghalalkan gitu. Bukan itu syariat yang diatur atau enggak, Ngapain itu Anda urusan belakang. Tapi ini lempar-lemparan kan perbuatan batu? mengharamkan atau menghalalkan. Satunya ditegur, satunya enggak. Nah, ini masalah. Daripada Ini Anda jadi poin lempar saya. batu, Soal mending saya, lempar Bang. mangga Boleh itu tahu. dapat tuh jatuh Dalam mandarin surah makan. Al-Maidah ayat 119 di situ Nabi Isa alaihissalam ditegur oleh Allah. Anta qulta linnas Tapi attakhizuni wa saya ummi tetap ilaihaini itu min dulu, dunillah. Ja. Apakah engkau yang Rukun mengadakan Islam kepada yang mereka? penting saya Bukankah engkau kerjakan yang dulu. berhukum Kalau sesuai yang kepada itu aku? kan Ini ditegur. kalau Kemudian haji kan Kemudian kemungkinan Nabi saat Isa itu tidak alaihissalam belum menjawab, mampu. Subhanaka ma Yang yakunu penting li an aqula yang buat ma laysa pegangan li satu bihaqqin. ya Maha suci itu engkau ya aja. Allah. Rukun Tidaklah aku Islam pernah yang mengajarkan saya mereka kerjakan dulu. untuk Oke, menyembah apa selain rukun kepada Islam Allah. yang pertama? Oke, Coba. aku tanggapi, Bang. Ini Ya, ini membaca perbedaannya nggak syahadat, repot-repot. Perbedaannya nggak, ini perbedaannya nggak Baik. repot. Kalau di situ kan Isa itu dituding. Baik, kita Ya. mulai dari Sesuatu yang membaca nggak diajarkan. syahadat. Semuanya tudingan. pokoknya Dia masalah bukan di mengajarkan dalam itu. Islam ini. Mengajarkan Semuanya. itu terus ditegur. Ini beda, Bang. Isa itu bukan Coba, mengajarkan itu, apa tapi bunyi dituding syahadat? telah mengajarkan itu. Benar nggak? Oh, bukan. Saya nggak ngajarin itu. Kan dituding Asyhadu kita. an Ini beda la sama matahari. ilaha illallah. Artinya wa aja, Ya, pada artinya. intinya dia ditegur. Artinya. Oh, Ditegur Aku dengan bukan kesalahannya. bersaksi Itu justru pada intinya bagi bahwa Allah kepada Subhanahu wa taala Allah menegur sesuatu yang dan nggak dilakukan bersaksi itu. bahwa Itu Muhammad pada intinya. adalah utusan Artinya Allah. bahwa Oke, Al-Imran bersaksi. ayat 50 Saya yang tanya kemudian, dulu. adik saya ini dikatakan Biar sebagai kita dasar nggak untuk debat mengatakan Yesus kusir. gugur karena dia ternyata ditegur Apa sih di bersaksi ayat itu? 116. Pengertian bersaksi itu Sorry, apa? Bang. Maaf, aku nggak bilangin Ali Imran dan selesai menuankan Yesus bukan. Saya kan tadi kan Bapak mengerti Yang tentang hari Sabat. saya Yang yakini ada di adalah saya. saya Karena dia Tuhan. meyakini. Saya nggak bilang Itu ini aja. adalah Tuhan loh. Saya nggak bilang Ali Imran dan Bersaksi saya sama Isa itu Tuhan. meyakini beda, Pak Nah, Iksan. berarti oke, Pak Iksan, kalau bersaksi sama meyakini itu suatu hal yang berbeda. Tadi nggak apa-apa. Kami orang Akhirnya tak ya. Kristen, Berarti aku bilang di sini ketika kelihatan. kami Biar misalnya audiens yang menilai. selesai Kalau di sini kelihatan dalam perbedaan antara Ali Imran persekutuan dengan gereja Ahmad hari itu ini, dibedakan. Kalau Isa kami itu biasanya tidak ditegur. mengucapkan Karena yang dia namanya menghalalkan pengakuan iman menghalalkan yang haram. rasuli. Nah, Muhammad sebaliknya Dengan dia kata-kata begini, menghalalkan yang haram. aku Ditegur. percaya Itu tergantung audiens yang menilai. dan Aku nggak seterusnya dan mau menjudge seterusnya. ini salah atau tidak salah. Aku Nanti percaya biar kepada audiens dan aja menilai. Pikir seterusnya. begitu, Bang. Terima kasih. Jadi percaya bukan aku bersaksi. 15 detik. Udah cukup. Kalau Oke, Anda mengatakan aku bersaksi, Betul itu. Oke. bersaksi adalah Terakhir. suatu perbuatan menyatakan Mana ada bahwa menit? Anda menyaksikan Bebas. sesuatu itu Ya, dengan panca indera Ya, makasih. Anda. Timer berjalan. Bisa. Tidak pakai Presiden waktu ya. Contoh, misalnya. Ya, ya. Biar efisiensi waktu. Apakah Anda melihat Oke, oke. bahwa Ya, Muhammad itu diutus Ya, oleh selamat Allah? malam, salam. Saya Kayafas. Ya kan saya belum Mengikuti lahir pada zaman perdebatan ini saya Muhammad. Makanya hampir mualaf, harusnya cuman bukan aku setelah bersaksi, mendengar tetapi closing aku statement dari percaya. Pak Kasih Sejati tadi nggak jadi. Ya. Dari judul situ ini- sudah dari bermasalah judul ini, syahadatmu itu. tentang moral ini sangat bagus ya. Moral itu kan Rukun yang standar kedua, perilaku. apa? Sebenarnya cukup menjawab, nggak perlu panjang-panjang. Kita bisa lihat dari Mengerjakan sholat. sisi kita sendiri. Sholat, baik. Kalau kita ada dalam pesawat, tiba-tiba ada orang di kiri kita teriak haleluya. Kita di mulai. sebelah kanan kita teriak Sholat Allahu ini Akbar, juga kita kaget masalah sama juga. yang lain. Itu kita udah bisa menjawab sendiri. Pasti kita udah bisa jawab bayangkan. Nah ini Ada saya yang mau bilang begini. menyikapi dari sisi lainnya ya. Tadi tentang Ada yang di depan pertanyaan sini, betul nggak? statement tadi dari teman-teman muslim. Ini saya mau nanya Ya. Tentang Ada yang standar di atas perilaku. telinga, Ya, ada yang itu di samping sunat dan telinga, sholat nggak lima tahu waktu. lah macam-macam Itu kan lah kata pokoknya kalian kalian. kitab sucinya ada Al-Quran. Nah, saya minta dalilnya dari Sekarang Al-Quran saya tentang tanya. sunat ini di ayat mana dan Kenapa sholat begini? lima waktu ini dari mana? Oke, Oh. menurut. Itu syariat Udah? itu Udah? acara. Iya, Jawab, ngerti jawab. saya syariat. Ya. Maksudnya kenapa Oke, begini? timer berjalan ketika Pak Juma jawab, silakan.
Baik. Itu kan sedang takbiratul Jadi, ihram. Saya hanya ingin Iya, di maksudnya dalam itu Al-Quran kenapa memang kok tidak ada begini? perintah yang kemudian tertulis Kenapa dengan nggak begini? bahwa sunatkanlah. Kenapa nggak begini? Coba, Ya, coba. tetapi Ini maksudnya apa? perintahnya kemudian adalah mengikuti milah Itu atau kan jalan diadakan yang seperti Abraham itu. atau Ibrahim. Ngerti Pak Sahabat juga harus Iksan, tahu bahwa saya Al-Quran kasih itu contoh kemudian nih ketika sulit datang kepada Rasulullah Gini Muhammad nih, Sallallahu gini. Alaihi Wasallam, Dulu saya maka masih ingat, perintahnya zaman kemudian saya masih SD. itu jelas bahwa Rasulullah Saya Muhammad Sallallahu itu Alaihi Wasallam main-main menjelaskan dengan dan teman menjabarkan saya apa SD yang menjadi juga, di perintah Allah di dalam lapangan Al-Quran. salah Sehingga satu SMP di umat tempat Islam saya masih kecil. menjadikan
hadis Rasulullah Muhammad SAW Dia sebagai mereka lagi penjabar latihan taekwondo. apa yang tersimpul di dalam Al-Quran itu sendiri. Seperti misalnya dalil yang saya katakan tadi bahwa begitu jalan latihan taekwondo mereka. sesungguhnya beliau adalah jalan yang lurus. Nah, kemudian sehubungan hadis menerangkan saya, tentang itu. sehubungan Salah satu saya itu keutamaan daripada orang Nabi tua Ibrahim saya nggak adalah punya bersolat. duit, mau Maka mau secara apa tidak bisa langsung mau ngikutin perintahnya saya juga latihan adalah taekwondo. bersunnah. Saya cuma ngeliat Saya doang, kira begitu. tapi saya pelajari ilmunya. Namanya masih Oke, anak lanjut ya. kan. Artinya berarti tidak ada ya, tidak ada Ada dalil orang salah sholat satu secara siswa taekwondo langsung itu maupun sholat 5 waktu. mereka begini tuh Karena ketika ini berlanjut mengepalkan pada tangan pertanyaan begini. Ikutilah mila Ibrahim atau agama Terus Ibrahim. ada guru Tapi seperti taekwondonya kita tahu marahin, Ibrahim itu nggak atau boleh Abraham begini. turun sebelum Taurat Kamu diturunkan. kalau mukul Jadi, tanganmu begini pada saat patah Taurat diturunkan itu jarimu, barulah babi jempolmu itu haram. patah. Sementara Harus di di dalam luar Al-Maidah begini, 5, nggak boleh Al-Maidah ayat jempolnya di 5, dalam begini. tulisannya gini. Pada hari ini Oh, saya dihalalkan tahu sembelihan maksudnya. orang yang diberi Kenapa Alkitab begini atau kalau Ahlul mukul Kitab. bukan begini? Dan sembelihan itu Nah halal untuk sekarang kalian makan. maksud saya Nah, jadi begini. ini saya juga bingung. Kenapa orang Babi itu Islam haram kalau dari sholat mana? begini? Gitu. Kenapa nggak Babi itu begini? diharamkan dari mana? Coba, Dan sholat 5 silakan waktu jelasin. itu dasarnya tetap dari mana? Artinya berarti memang tidak ada. Gunakan akal Nah, gitu. atas. Saya mau Jangan nanya, kau kalau udah gitu dari kenapa- Muhammad, jangan begitu kenapa bukan babi haram? jawaban. Saya mau nanya. Kalau Ya, sholat itu bukan semenjak saya jawaban, belajar. coba. Ya, Silakan. Semenjak Kenapa? saya belajar tuntunan, semenjak kalau saya di dalam belajar Al-Quran tuntunan nanti saya ingatkan sholat, aja. semenjak saya belajar tuntunan sholat, ya Stop, seperti stop. ini, Oh, bukan stop. seperti ini. Iya, kenapa begini? Ya lanjutkan kan saya cuma mau ingatkan agar dijawab mengenai Ya, di sholat itu yang menurut secara mereka katanya detailnya tidak itu ada tidak Menurut ada saya kata- kenapa harus begini. Nah, Jadi makanya terkait saya dengan bilang kan, pengharaman daripada ketika orang babi itu ya, Islam ditanya itu juga tidak diterangkan agamanya, dalam Al-Quran secara maka orang terperinci. Islam pasti Bahwasanya, meninggal dunia. haramnya babi itu dikarenakan ini dan itu tidak dijelaskan secara terperinci. Tetapi dikatakan Cuma bahwa itu kenapa diharamkan begini? makan babi dan hewan-hewan Itu yang bukan disembelih cuma selain saya, daripada itu seluruh Allah, dan gerakan juga sholat. makan, Nih, saya tunjukin. bangkai dan juga Semuanya darah. jadi Itu jelas masalah. di dalam Nih, Al-Quran. saya tunjukin Nah, kalau lagi. kemudian, Aduh, baru mengenai waktu satu sholat itu. itu ya, Aduh, itu Pak jelasnya ada di Ihsan, dalam Pak Al-Quran, Ihsan. waktu sholat itu. Di dalam surah An-Nisa ayat 103 diterangkan, Baik, saya tunjukkan kepada fa'aqimus Anda. salata inna salata kanat Nih 'alal ya, saya kasih mu'minina gambar kitaban lagi. mawquta. Jadi sholat itu ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, yang masalah Sabar ya. kemudian itu adalah ketika sahabat saya itu minta waktunya dalam satu ayat. Nih, ini ada umat dua Islam itu tidak gambar. begitu. Salat subuh diterangkan Bagaimana dalam orang Quran Islam surah An-Nur cara ayat duduk 58. menghadap Salat zuhur Allah. disebutkan perintahnya di dalam surah Perhatikan. Al-Isra ayat 78. Kelihatan Salat asar gambarnya, itu Pak disebutkan Ihsan? di dalam surah Qaf Ya, ayat kelihatan. 39. Salat Oke, maghrib ini disebutkan duduk- perintahnya di dalam Quran surah Hud ayat 114. Salat isya disebutkan perintahnya dalam surah An-Nur ayat 58. Jadi umat Islam itu sangat-sangat luar biasa di dalam menentukan salatnya. Karena kenapa? Itu ada tuntunannya. Maka laksanakanlah salat itu, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, kemudian waktunya ditentukan tadi surah An-Nur, Al-Isra, Qaf, Hud dan juga surah An-Nur di dua ayat itu 58 dan di ayat 58 itu termaktub salat subuh dan juga salat isya. Demikian. Oke, jadi saya lanjut lagi ya. Jadi sunat ini tidak ada, tapi ada di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Terus sholat ini juga berarti tidak ada, karena saya melihat ayatnya memang tidak ada menjelaskan secara tersurat 5 kali. Dan tidak ada juga jam-jamnya, malah ini kisah para rasul 3 ayat 1, ini para rasul ini sholat asar. Gitu. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, sholat-sholat ini tercatat dalam Alkitab. Jadi saya bingung, Al-Quran berarti tidak jelas juga kalau dibilang sebagai patokan, sebagai standar moral yang digembar-gemborkan oleh umat muslim, yaitu standar perilaku, di mana babi haram, sunat, dan sholat ini ternyata memang tidak ada. Gitu. Belum lagi, ini lucunya, ikutilah mila Ibrahim ini di ayat An-Nahl ayat 123, surat An-Nahl ayat 123, sementara babi haram ada di An-Nahl ayat 115. Nah, ini lucunya lagi gini, gimana dengan bangkai atau darah yang diharamkan, sementara darah itu, saya pernah bilang juga, untuk sholat itu disunahkan untuk memakai parfum kesukaan baginda, yaitu kasturi kijang yang berasal dari darah. Dan orang Islam juga makan ikan asin itu adalah bangkai. Nah, itu menurut Bang Zuma gimana? Boleh dikasih tanggapannya? Ya, jadi yang pertama kembali tentang babi ya. Di dalam kitab Anda juga pun tidak ada dituliskan apa sebabnya kemudian di Imamah 7 ayat 11 itu babi diharamkan. Situ tidak diterangkan. Nah, itu yang pertama. Kedua, memang tidak ada juga diterangkan di dalam ayat dalam Al-Quran. Sholatlah 5 kali sehari semalam. Tidak ada perintah itu. Yang ada adalah laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kalau mengenai 5 waktu ada perintahnya Anda minta, saya minta ibadah hari Minggu ada nggak? Nyembah Yesus ada nggak? Nggak akan ada. Ini berbicara mengenai moral kan. Nah, artinya kita berbicara mengenai kitab kita secara menyeluruh. Kalau tadi ada mengatakan Yesus luar biasa, tunggu dulu. Ajaran Yesus selama 3 tahun itu ajaran apa saja yang diajarkan? Ada dia mengajarkan menyembah dirinya? Nggak ada. Data-datanya jelas kalau kita mau terperinci lagi tentang apa yang Yesus ajarkan sebenarnya. Nah, terkait dengan yang sahabat saya katakan, dalam surah An-Nahl itu tidak ada perintahnya kemudian untuk bersunat. Tapi kan perintahnya jelas, mengikuti apa yang diajarkan oleh Ibrahim. Lalu kemudian yang diajarkan oleh Ibrahim itu, oleh Rasul Muhammad SAW diterangkan, bahwa Ibrahim berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun. Itu ada hadisnya, berarti kami umat Islam harus bersunat, karena diperintahkan untuk mengikuti itu. Dalilnya saya, dalil kitab kami ada. Yang celaka itu dalilnya ada di kitabnya, tapi malah tidak bersunat. Demikian. Tadi tentang yang ikan asin dan kasturi kijang belum dijelaskan. Oh, saya tidak punya data untuk kasturi kijang ini ya. Yang saya pahami bahwa yang dimaksud dengan bangkai itu adalah hadis. Oke, makasih. Waduh, sayang sekali tidak terjawab semua. Oke, terima kasih. Makasih Bang. Ya, terima kasih Bang Zuma. Salam kenal. Ya, sudah dijawab. Terima kasih.
Masih ada waktu 1 menit. Oh, 1 menit pakai 1 menit dipakai apa nih? Terserah dipakai apa. Dipakai nyanyi aja ya. Ya mungkin saya kembalikan kepada host saja waktunya. Mungkin Awi, mumpung 1 menit, mungkin ada yang nanya dari Sport orang Indonesia. Bisa 1 menit? Bisa. Bisa apa? Yang penting diberikan kesempatan menjawab. Oke, aku Pak Zuma dari Paskot nih untuk bertanya. 1 menit Paskot. Oke, Paskot. Ya, berarti lebih dari 4 orang ya penanya untuk saya ya. Sekali-sekali lah. Ibaratkan kita jawab ya. Untuk Pak Juma, tunggu dulu. Berapa menit beliau menjawab? Nah, udah bebas sudah karena waktunya sudah habis. Kasih aja waktu. Toleransi karena kita 4 kan juga. Paskot 1 menit. Terima kasih. Saya mau tanya, ini kan saya mau kembalikan ke topik tentang moralitas. Saya mau bertanya tentang moralitas Muhammad ini. Ketika dia membunuh seluruh keluarga Safiyah di Perang Khaybar, lalu dia menikahi Safiyah pada hari yang sama. Moralitas apa itu? Dia membunuh suaminya, dia masih pengantin yang baru, lalu dia mengawini Safiyah pada hari yang sama. Itu moralitas Nabi apa itu? Silakan. Oke, saudara saya ini membawa data 1400 tahun silam. Boleh enggak saya dikasih bukti referensi yang akurat dari apa yang Anda tanyakan? Silakan. Ada data yang sudah dinyatakan sahih dalam pengajaran Islam? Ya Paskot jangan di-mute lagi ya. Oke, sorry. Itu silakan dibuka di dalam Sahih Bukhari 3889. Atau perlu saya bacakan? Iya, Oke, saya bacakan ya. Kami menyerbu Khaybar, tak kala Allah menaklukkan benteng Khaybar untuk kemenangan beliau. Diceritakan kepada beliau tentang kecantikan Safiyah binti Huyai bin Akhtab yang suaminya terbunuh, sedangkan dia baru saja menjadi pengantin. Maka Nabi memilihnya untuk diri beliau. Kemudian beliau keluar bersama Safiyah. Hingga ketika kami tiba di Sada Sabna, dia berhenti untuk singgah bersamanya. Ngapain mereka? Nggak tahu juga saya. Lalu Rasulullah, oke silakan. Iya, siapa yang membunuh kemudian suami dari Safiyah ini? Apa perlu saya ulangi lagi membacanya itu? Iya, saya minta data ke Anda yang membunuhnya siapa. Kan Anda tadi tuduhannya Rasulullah Muhammad SAW membunuh suaminya lalu menikahi istrinya. Bukan kan atas perintahnya lah itu perang di Khaybar itu. Kan Muhammad juga ikut perang di dalam Khaybar itu. Ya, namanya perang. Muhammad. Yang namanya perang itu. Allahu Akbar. Mereka menyerang orang. Yang namanya perang itu. Jangan berbohong dong. Lah, Anda yang berbohong. Tadi mengatakan Muhammad yang membunuh. Anda yang menuduh tadi Rasulullah Muhammad SAW membunuh. Kamu menolak bahwa perang Khaybar itu benar-benar. Paskot. Ya, kita ini kan prinsipnya bertanya Paskot. Oke, kita cukup dulu Paskot karena kayaknya mohon maaf ya karena mengatakan tadi narasi Muhammad membunuh dan tidak bisa dibuktikan. Kalau perang itu kan ya namanya perang, kita tahu sendiri. Silakan lanjut aja Operator. Jadi gini aja Pak Penunggang Kuda. Prinsipnya kan itu kan pertanyaan Pak Scott udah jelas. Nah, silakan dijawab oleh Pak Juma gitu. Oke, bertanya tapi saya butuh data gitu loh atas fitnahannya beliau yang mengatakan Rasulullah membunuh suami daripada Safiyah bersama dan keluarganya. Ada enggak datanya tuh? Bisa tadi saya membacakan Sahih Bukhari 3889. Ada datanya di situ diterangkan membunuh semua keluarganya Safiyah. Ini mengecek hadis ini gitu. Saya tanya dulu sama Anda. Dibukakan Sahih Saya Bukhari tanya sama Anda. Ada tidak datanya Rasulullah membunuh suami, Rasulullah membunuh semua keluarganya Safiyah? Ada datanya? Faktanya bahwa Muhammad ikut perang Khaybar. Iya, tapi faktanya kan gini aja. Pak Scott ada ininya datanya, tolong ditampilkan di share screen itu, biar dibaca gitu. Biar jelas gitu. Pak Scott. Oke, saya share screen ya. Biar dibaca oleh Pak Juma gitu loh. Oke. Ya. Biar jelas gitu. Kelihatan? Kelihatan ya? Juma udah lihat di share screen? HP saya kecil, Bang. Di zoom. Besarkan. Besarkan zoom. Oke, ini Sahih Bukhari 3889. Ini dibilang ya, kami menyerbu Khaybar. Tak kala Allah menaklukkan benteng Khaybar untuk kemenangan beliau. Diceritakan kepada beliau tentang kecantikan Safiyah binti Huwai, binti Akhtab yang suaminya terbunuh, sedangkan dia baru saja menjadi pengantin. Baru pengantin dia ini. Maka Nabi memilihnya untuk diri beliau. Kemudian beliau keluar bersama Safiyah hingga ketika kami tiba di Sada Sabah, dia berhenti untuk singgah bersamanya. Lalu Rasulullah SAW membuatkan tenda untuknya, membuat makanan yang terbuat dari kurma, bla 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 bla. Nah, yang mau saya bilang di sini, kita sudah tahu sejarah ini, kita tidak perlu mengarang-arang atau meraba-raba tentang kisah tentang perang Khaybar. Perang Khaybar, Muhammad juga ikut di perang Khaybar. Nah, memang betul di sini di teks ini Muhammad memang tidak disebutkan yang membunuh suami ini, tetapi dia bilang kami menyerbu. Ya tentu pasukannya si Muhammad lah, atas perintahnya si Muhammad lah. Memangnya atas perintah saya perang Khaybar itu terjadi? Kan bukan. Ini kan perintahnya si Muhammad bilang, ayo kita berperang ke Khaybar gitu loh. Bukan kita bunuhlah suami Safiyah ini, diambilnya jadi istrinya. Pertanyaannya saya, moralitas apa yang diajarkan oleh Muhammad dari sini? Dia keluarganya baru terbunuh, diambilnya istrinya yang baru jadi pengantin pada hari yang sama ini. Ini kalau kita baca di yang lainnya yang sama ini, moralitas apa itu? Coba silakan dijawab Pak Juma. Oke. Jadi Anda harus tahu ya bahwa rujukan umat Islam di dalam mengkaji sebuah hadis itu adalah kitab aslinya, bukan link-link barat yang kemudian kami sebut sebagai link orientalis barat. Bisa Anda tunjukkan pada saya kitabnya yang menunjukkan itu? Hadis ini? Oke, kata ini sahih waktunya. Ya harus dikaji loh. Ini hadis loh yang Anda katakan hadis. Bentar. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Oke.
Ini kan sudah saya tampilin. Ini Sahih Bukhari 3889. Lu mau baca bahasa Arabnya silakan. Saya Ini tanya sendiri. kitab aslinya, Ini. silakan tunjukkan kepada Jangan saya. jangan boleh nggak? bermain-main dengan itulah. Oh, justru Anda yang bermain-main dengan sebuah pengajaran Islam, nggak bisa. Play game seperti itu. Halo. Ya, jadi baik pihak bertanya maupun menjawab, tolong apa kata-katanya dijaga gitu loh ya. Ya, saya minta tunjukkan halaman berapa di dalam kitab aslinya Bukhari Muslim itu Bukhari. Silakan. Itu tugasmu Zuma harus membuktikan kalau ini salah. Bukan tugasnya saya, ini kitabmu. Lah, Anda yang membawa data, silakan bawa data yang Ini akurat. Jangan ada, odong-odong kayak begitu. Nah. Sahih Saya Bukhari minta 3889. tampilkan Kau cari. hadis Ini kitabmu aslinya ini. di dalam kitab yang asli, bukan yang kayak begitu. Ini kitabmu ini Zuma. Bukan itu bukan saya. kitabku, itu link. Saya butuh. Oke, saya rasa cukup ya. Iya, ya. Jadi yang penting tadi Pak Scott sudah kamu bertanya, ya biarkan netizen, ya Pak Scott ya yang menilai. Oke Pak Scott. Oke. Ya. Oke, lanjut sekarang partisipan Muslim. Cukup dari pihak Kristen. Terima kasih Pak Juma kalau silakan. Pak Juma, terima kasih. Kan Pak Juma udah selesai. Ya, kami ucapkan terima kasih Pak Juma. Ya, sama-sama. Besok kalau kami undang mau lagi ya Pak? Siap. Iya, yang penting kalau Anda menunjukkan sebuah hadis, Anda bisa menunjukkan kitabnya dengan aslinya. Oke. Ya, saya butuh itu. Kalau cuma link-link kayak begitu, apapun bisa dibuat. Silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke partisipan dari pihak Muslim yang bertanya, narasumber tanpa menjawab, iklan kembali ya bahwa debat ini disiarkan di channel-channel Kristen, yaitu FIC Official Channel, Martir Channel, Kanur Channel, Teolog Kontekstual Channel, Airband Channel, Scott Orang Indonesia Channel, Friends Talking Channel, Pavel 88 Channel, CAF Channel, Domba Kecil Channel, Sang Apologet 12 Channel, Apiang Channel, dan channel-channel Kristen yang lainnya. Dan kami promosikan bahwa hari Jumat kita ada sesi Muslim bertanya sepuasnya dan Kristen menjawab sepuasnya selama 2 jam. Dan hari Sabtu malam Minggu dari pihak Kristen bertanya sepuasnya dan dari pihak Muslim menjawab sepuasnya selama 2 jam. Don't miss it. Jangan sampai terlewatkan acara Jumat dan Sabtu yang seru juga, yang tidak kalah serunya seperti malam hari ini. Oke, saya ingatkan kembali untuk para partisipan, ya, mohon dijaga attitude-nya ketika bertanya, ya, pergunakan kata-kata yang sopan, jangan menghina, jangan menghujat, ya, kita kedepankan sikap yang saling menghormati, menghargai, dan narasumber juga diberikan hal yang sama juga seperti itu. Oke, dari pihak Muslim siapa ya? Bang Anas. Oke, saya yang akan memandu juga dari pihak Muslim. Yang pertama, Bang Anas. Saya sudah buka mic-nya Bang Anas. Tes mic dulu Bang Anas, tes mic. Tes. Oke, terima kasih. Jadi kepada partisipan dan narasumber ya, partisipan Muslim, tolong ketika waktunya diberikan 5 menit itu tolong selalu perhatikan ke layar ketika berdiskusi dengan narasumber. Silakan moderator. Oke, operator timer siap? Are you ready? Ya, siap. Mantap moderator. Ya, dari pihak partisipan Muslim, are you ready? Ready. Iya, narasumber Pak Kasih Sejati, are you ready? Main cantik. Oke, silakan Pak Anas. Oke, Timer berjalan, langsung saja ya. Pak Anas bicara. Oke, silakan. Ya, pertanyaan saya di ulangan 21 ayat 10 sampai dengan 14. Nah, yang jadi poin saya di sini adalah dalam ayat ini disebutkan perikopnya adalah tawanan perempuan yang diambil menjadi istri. Nah, jadi di ayat ini di poin di pasal yang ke-13 yaitu menangkapkan pakaiannya yang dipakainya pada waktu ditawan. Nah, pertanyaan saya bicarakan tentang moral ya. Nah, moral. Jadi di ayat di ulangan 21 ini di mana pesan moralnya di sini? Kalau Anda mengatakan bahwa poligami dan budak itu adalah merupakan moral yang tidak baik, maka di sini mana moral di sini yang dijelaskan ayat ini? Silakan. Yang harus, jadi gini ya, cara belajar Alkitabnya, ini peristiwa yang sudah terjadi pada zaman bangsa Israel. Ini sudah berlalu, dan Yesus sudah datang dengan hukum yang baru tentang moralitas. Maka tadi di awal saya sampaikan bahwa standar moralitas Kristen gereja itu adalah Yesus dan ajarannya. Jadi ini peristiwa yang sudah berlalu. Pada waktu itu, memang ini hukum yang berlaku. Dan hukum ini, waktu itu memang iya. Tetapi setelah itu, ini tidak dipakai lagi. Tapi ini dituliskan sebagai sebuah fakta sejarah bahwa bangsa Israel itu pernah hidup seperti itu. Tapi ini bukan lagi acuan tentang perkawinan Kristen. Karena Yesus di kitab Anda, Pak. Biar diselesaikan dulu Bang Anas, biar diselesaikan nanti baru tanggapi. Oke, Indonesia sejarah G30 PSPKI sampai sekarang tertulis kok dalam kitab sejarah. Bukan berarti Indonesia mau mengulangi itu ditulis sebagai sebuah peristiwa yang sudah terjadi dan itu menjadi sebuah peringatan. Bukan lagi untuk dilakukan, bukan ada pesan moralnya, ya jangan ada pemberontakan. Itulah kalau dari sejarah itu. Ya seperti ini bukan untuk dilakukan ini. Ingat ya, ini kitab ulangan ini hidup di zaman Musa ini, ketika bangsa Israel itu dalam perjalanan memasuki tanah Kanaan itu. Itu bro. Udah. Tapi itu di dalam kitab Bible Anda. Kalau seandainya itu tidak digunakan lagi, sedangkan Yesus turun berkata bahwa Yesus tidak menghilangkan satu iota pun dari hukum Taurat. Jadi apa yang tertulis di dalam Taurat itu kan berlaku sebenarnya. Nah, gitu. Ini kan kisah sejarah, bro. Ya, itu kisah sejarah. Maaf, pas dulu, Erben, maaf, bisa dikasih suaranya, Bang Erben. Mohon maaf. Jawab, silakan. Iya, ini konteks pada waktu ini hukum yang berlaku. Jadi kalau dibaca ayat 14, apabila engkau tidak sudah lagi padanya,
maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sesekali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Nggak boleh. Jadi nggak boleh budak. Ya. Iya. Ada kata memaksa di situ, Pak. Ada kata memaksa. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa budak dan poligami adalah merupakan moral yang jelek, di situ di ayat 14 itu ada kata memaksa. Jadi ketika budak itu diambil dari hasil perang kemudian dijadikan istri secara paksa, itu menunjukkan berarti moral yang tidak baik. Dan ini terdapat dalam kitab Anda, Pak. Silakan. Ini tertulis di dalam Alkitab, bukan lagi sebagai patokan hukum. Saya sudah katakan tadi bahwa patokan hukum gereja itu ajaran Yesus. Ini sebagai catatan sejarah yang pernah terjadi. Sama seperti peristiwa G30 SPKI dalam sejarah dicatat itu, tapi bukan lagi untuk jadi dilakukan lagi seperti itu, bukan. Itu catatan sejarah. Dari catatan sejarah itu kita belajar. Kita diperingatkan bahwa perang pun Yesus tidak pernah mengajarkan lagi. Perbudakan Yesus tidak pernah mengajarkan lagi. Kan jelas di situ. Baik. Kalau Anda mencontohkan dengan gerakan G30 SPKI, itu contoh yang jelek, Pak. Dan itu bukan dari Tuhan. Tapi ini terdapat di dalam Bible. Dan ini adalah menurut keyakinan Kristen itu merupakan firman Tuhan. Kok disamakan dengan kejelekan yang terjadi di G30 SPKI? Apakah ayat ini ulangan 21 ini adalah kejelekan? Budak yang diambil dalam pasal perang ini adalah kejelekan di ulangan 21 ini? Silakan, Pak. Kalau saya coba mengikuti pola pikir Bapak ya, ayat 13 dikatakan, sesudah demikian bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya, sehingga ia menjadi istrimu. Jadi nggak budak, Pak. Jadi tawanan perang dijadikan istri di sini. Tawanan perempuan diambil menjadi istri. Di situ, tetapi ini sebuah kisah yang sudah terjadi. Dan ini tidak lagi menjadi acuan orang Kristen di masa kini. Karena Yesus sendiri sudah tidak membenarkan perang, tidak membenarkan pembunuhan, tidak membenarkan poligami, tidak membenarkan perbudakan. Semua nggak ada lagi. Yesus itu mendasarkan semuanya itu dengan kasih. Itu, Pak. Jadi ini catatan peristiwa yang sudah terjadi. Bukan berarti kita harus lakukan lagi. Enggak. Udah. Jadi ayat ini merupakan sesuatu yang tidak moral atau bagaimana? Konteks pada waktu itu, ya ini sudah peristiwa yang terjadi. Dan tidak ada yang salah dengan konteks waktu itu di sini. Bedanya kalau dengan baginda Muhammad, Yesus sudah datang, tapi kembali lagi dia ke belakang. Jadi Yesus sudah membuat standar yang baru, hukum yang baru dibuat oleh Yesus. Itu patokannya. Jadi kalau kalian mau ini, orang Kristen nggak lagi mendasarkan tentang hukum perkawinan dengan peristiwa ini, nggak lagi. Udah, itu aja. Yang saya tanyakan, Pak, apakah ulangan 21 ini adalah pesan moral yang jelek atau baik, Pak? Jadi gini, pada konteks waktu itu, memang tawanan perempuan itu diambil jadi istri. Pada waktu itu boleh. Kenapa? Karena pada waktu itu memang hukumnya seperti itu. Tetapi kalau gereja tidak lagi berpedoman ke sini. Sudah datang Yesus membawa hukum yang baru. Oke, Bang Anas. Jadi gini, Pak. Sekarang saya jelaskan lagi ya. Ini kita pandai nih. Di sini ada sangat banyak kejanggalan. Maju kena, mundur kena. Kalau Anda mengatakan bahwa budak itu adalah sesuatu yang tidak boleh di umat Muslim untuk menyetubuhinya, sementara di sini ada menghampiri di sini, Pak, untuk menjadi supaya Anda menjadi suami. Ini sesuatu yang sangat membingungkan buat saya. Kenapa? Ketika kita menghampiri langsung menjadi suami tanpa ada proses akad pernikahan. Seperti itu, langsung mereka saja, langsung menghampiri saja, kemudian otomatis menjadi suami, dan dia menjadi istri. Berarti apa yang dilakukan? Kalau bukan persetubuhan, kan seperti itu. Berarti, kemudian ayat 14 kan, di situ dikatakan memaksa, memotong rambut, kemudian dipotong kuku, kemudian dikurung selama sebulan. Ini merupakan pesan moral yang tidak baik, Pak. Dan saya bertanya tadi, apakah ini pesan moral yang baik atau tidak? Anda tidak menjawab dengan tepat. Seperti itu. Silakan, Pak. Oke ya, kita baca baik-baik ya. Di sini jelas sebenarnya bahwa wanita tawanan perang itu diperlakukan dengan baik. Maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan ia tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapaknya sebulan lamanya. Sesudah demikian, bolehlah engkau mengambil dia menjadi suaminya, sehingga ia menjadi istrimu. Justru ini sebuah perlakuan yang baik terhadap seorang wanita, Pak. Karena waktu itu memang berperang. Iya. Itu konteks waktu itu, tapi ini bukan standar untuk ajaran Kristen lagi. Bang Adis, bagaimana nih? Silakan, Bang Anas, habis waktunya. Oke, ini Pak ya. Di ayat itu dijelaskan dia mengambil tawanan perang itu, kemudian dikurung 1 bulan dan dipotong rambutnya, dicukur rambutnya, dipotong kukunya, menangis 1 bulan untuk orang tuanya, kemudian menjadi suami mendekatinya, menghampirinya, kemudian dia menjadi istri. Itu dengan cara dipaksa. Satu, pertama, itu budak. Yang kedua, kalau itu digunakan untuk menjadi istri, berarti Anda membolehkan poligami di dalam ayat ini. Kenapa? Menjadi istri, sementara ada istri di rumah juga. Berarti di dalam Kristen ada ayat budak dan ada ayat poligami. Nah, untuk sisa waktu saya akan habiskan. Sore nggak kedengaran. Putus. Ya. Saya copot ya. Ya, pos. Ya, silakan Bang Anas, suaranya dulu, suaranya nggak kedengaran. Menikahi anak mantu, katanya, ya kan? Ini tuduhan yang sangat-sangat tidak mendasar. Sebab apa? Karena kebiasaan di zaman itu adalah orang Quraisy zaman itu adalah tidak boleh menikahi atau anak mantu anak angkat itu sama setara dengan anak sungguh, anak kandung. Nah, ini yang kebiasaan yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah itu membuat hatinya itu khawatir. Jika ini diamalkan akan menjadi perguncingan.
Nah, ini tujuan apa? Untuk membantah keyakinan orang-orang waktu itu yang menyamaratakan antara anak angkat ya dengan anak kandung. Nah, jadi apa hikmahnya? Yaitu bahwa anak istri dari anak angkat bukanlah mahram, sehingga boleh untuk dinikahi. Nah, hukum yang inilah yang membawa berat hati Rasulullah. Ya, terima kasih. Selanjutnya, izin moderator ya, saya panggil yang kedua dari pihak Muslim, yaitu Bang Gias. Bang Gias, saya sudah buka mute-nya, tolong buka mic-nya Bang Gias. Bang Gias. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa sudah Muslim. Oh ya, oke. Oke, terima kasih Bang Gias. Jadi saya sarankan untuk selalu melihat layar pada saat diskusi dengan narasumber. Silakan moderator. Ya. Langsung saya Oke, bicara. Ya, Pak Gias bicara, tema berjalan. Silakan. Oke, saya mau bertanya tentang masalah Lot di Bukit Zoar ini bersama anak-anaknya ya. Itu di kitab Kejadian pasal 19, oke? Dikatakan di sana itu Yesus Lot itu diselamatkan oleh Allah, ya kan? Lalu Allah lengah sehingga Lot bisa dijinai oleh anaknya sehingga memiliki keturunan. Siapakah Lot di situ? Apakah Lot itu manusia biasa yang diselamatkan oleh Tuhan? Kedua, kenapa Tuhan sampai lengah? Lot itu bisa diselamatkan dalam satu kampung, tapi di lain ayat lagi dikatakan bahwa dia itu adalah manusia yang bejat yang meniduri anaknya sendiri. Di sini apakah ajaran moralnya untuk yang membacanya? Apakah Lot ini siapakah dia? Terus kedua, di ayat ini dan di ayat Hosea, di ayat yang lain-lain, Yohanes dan lain-lain semuanya, banyak ayat-ayat yang lain, dan di kitab yang tadi disebutkan, ulangan, pemerkosaan, pemaksaan, apa pelajaran untuk moral bagi yang membaca? Layakkah kitab Anda untuk dibaca anak yang usia 4 atau 5 tahun, atau 7 tahun, atau 17 tahun? Moral nggak itu? Silakan. Oke, silakan. Oke. Ya, silakan Pak kasih. Boleh kasih datanya ala lengah. Setahu saya kayaknya nggak ada ayat seperti itu, Bro. Coba berikan dulu. Ada nggak ala lengah? Anda baca aja di kitab Kejadian 19. Oke. Di kitab Kejadian 19, siapa yang menyelamatkan Lot dan anak-anaknya? Setan, iblis, manusia. Ada nggak? Ala lengah ada nggak di situ? Di sana siapa yang menyelamatkan? Lalu melakukan suatu perbuatan yang sangat amoral, melakukan hubungan dengan anaknya, sehingga dia itu mabuk dikasih anggur. Oke. Siapa yang menyelamatkan Lot ini? Siapa Allah? Coba pakai logika kita bicara. Pak Gias, begini. Pak Gias, Ya, jadi pertanyaan jangan ulang, cukup sekali aja. Jadi apa Iya. poin pertanyaannya? Tenang. Iya. Tenang Bang Gias, tolong tenang, santai dulu. Biar dijawab dulu. Poin pertanyaannya Bang Gias itu, apa ajaran moral bagi anak yang di bawah umur 17 tahun mengenai kata-kata seperti dalam kitab, itu intinya. Silakan. Coba tadi kejadian berapa tadi? Biar dibukakan. Kejadian 19. Lot di Bukit Zoar dengan anaknya. Tidak kejadian 19 ayat. Ayat terserah Anda, pokoknya di Bukit Zoar itu satu periskop baca aja itu. Coba ya Pak kasih jadi bukakan. Silakan buka. Oke, yang mau saya Ini, sampaikan ya, oke saya jawab ya. Oke. Jalan ya. Oke, jalankan ya. Yang pertama, setahu saya tidak ada di ayat itu dikatakan ala lengah. Tetapi yang tepat adalah bahwa Lot dengan anak-anaknya memiliki kehendak bebas untuk menentukan pilihan mereka pergi ke Zoar. Walaupun pada awalnya mereka disuruh pergi ke tempat lain. Dan ketika mereka ada di tempat itu, mereka merasa tidak ada lagi orang. Jadi bukan Allah yang merancang mereka berdosa, tetapi mereka sendirilah yang tidak taat kepada Allah, sehingga mereka sampai terjadi peristiwa itu. Di sini butuh membaca secara teliti, Bro. Ya, jadi nanti kamu baca dari ayat pertama ke ayat selesai, biar dapat kamu kronologinya. Saya sudah jawab sebenarnya tadi ini. Jadi tidak ada ala lengah di situ. Oke, itu jawaban saya. Baru yang kedua, apakah Alkitab ini layak dibaca oleh anak-anak? Sangat layak sekali. Di dalam Ulangan pasal 6 dikatakan anak itu harus diajarkan dan didampingi, diajarkan semuanya. Jadi bukan dikasih baca lepas, tapi ada namanya orang tua mendampingi anak untuk belajar Alkitab. Kita memperkenalkan, oh ini cerita, ini mazmur, ini syair, ini pujian, ini perumpamaan, ini nubuatan, ini kita kasih tahu. Jadi begitu. Jadi kita nggak hanya baca, Bro. Kalau orang Kristen hanya baca itu nggak ada guna. Tapi kita jelaskan, ini nak perumpamaannya, ini syair lo nak, ini puisi lo, ini sejarah lo, ini kita jelaskan. Jadi bukan hanya nggak kayak gitu doang. Enggak begitu, Bro. Kalau itu memang sejarah, apakah memang ada? Oke, stop. Ya udah, silakan. Ya, kalau memang itu adalah sejarah, apakah di Alkitab Anda itu nggak ada sejarah semuanya? Itu ada sejarah semua. Pikirkan lah, semua itu ada sejarah yang ada di kitab Anda itu. Tidak ada yang menyatakan kejadian yang akan datang. Cuma nubuatan tentang Tuhan. Yesaya 53, ya itu semuanya. Dan ingat, Aisyah dinikahkan oleh Rasulullah itu bukan karena pemerkosaan seperti Ulangan tadi yang Anda sebutkan. Itu karena diantar bapaknya untuk dinikahkan oleh Rasulullah. Kenapa Anda yang sibuk? Sedangkan di ayat Anda, orang tua menjinai anaknya, terus melakukan persundalan sebebas-bebasnya di Hosea 4:13-14. Dibolehkan. Kenapa Anda mengutip-ngutip masalah kitab kami? Aisyah nikah kepada Rasulullah, itu bapaknya ngantarin. Kenapa Anda yang sibuk? Pertanyaan saya tadi, layakkah Alkitab Anda dibaca dan diartikan, dimaknai oleh anak-anak yang di bawah usia dewasa? Ingat, Al-Quran dibaca oleh anak 4 tahun, berikut hafalannya, berikut artinya, layak dan menambahkan IQ-nya. Tapi Alkitab, ada nggak yang menghafalnya? No. 1% pun nggak ada. Silakan. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki, dan seterusnya. Alkitab ini buku etika dan moral yang sempurna. Maka di sini diberitakan yang buruk untuk dihindari, yang baik untuk diteladani. Begitu cara kami belajar. Jadi bukan hanya dibaca, tapi mengerti, Bro. Kalau tadi katakan Aisyah itu 69 tahun itu bukan pemerkosaan, ya saya nggak berani aja mengungkapkannya, Bro. Kalau di Indonesia itu masuk penjara, Bro, hukumnya. Itu aja, Bro, pikirkan. Bro, kalau oke, lanjut saya ya. Oke, itu jadi itu masuk penjara itu kalau seperti itu usianya di Indonesia. Itu aja. Oke, udah. Oke, pause. Oke, lanjut saya. Bro,
Dan namanya orang nikah itu, apalagi di perawan itu nikah di antaranya itu bapaknya nganterin ke Rasulullah SAW. Kenapa Anda yang sibuk? Anda itu apa urusannya? Satu, kedua. Satu biar kamu tahu ini tentang masalah pernikahan. Nggak ada di dalam Al-Quran itu menyatakan untuk memerkosa budak-budak seperti ulangan tadi yang disebutkan. Terus dikatakan lagi, bersundalah keluarga kita, menantu-menantu kamu tuh di Hosea 14. Ya, masa sih ada ajaran seperti gitu? Ingat ya, kalau seandainya Anda mengatakan itu adalah sejarah yang sudah terjadi, artinya Alkitab Anda ini bukan Alkitab dari firman Tuhan. Ini ada firman manusia, karena tidak berlaku untuk selamanya, tidak abadi. Sedangkan Alkitab yang menurut Anda yang suci itu harusnya berlaku untuk selama agama ini berjalan. Pakailah kita logika di dalam masalah memahami Alkitab ini. Alkitab Al-Quran itu selalu terpakai untuk seluruh zaman. Alkitab Anda, oh tidak, itu sudah terjadi, nggak pakai lagi. Apa kok gitu? Itu firman Tuhan bukan. Lanjut. Oke, pertanyaan Pak, tolong fokus. Fokusnya intinya gini, Alkitab Anda itu suci atau tidak? Apakah itu firman Tuhan atau tidak? Kalau seandainya firman Tuhan berlaku kan untuk segala zaman? Kalau tidak berlaku segala zaman, artinya Tuhan Anda itu tidak mengetahui zaman yang akan datang. Silakan. Oke, stop. Oke, silakan. Kalau tentang perempuan tadi di kitab yang ulangan ya tadi itu kan ada waktu dia untuk menangisi, nggak langsung dimainkan. Dan itu pun bukan lagi menjadi standar bagi orang Kristen kan. Itu yang harus dipahami. Baru kalau tentang berzina atau bercabul, di dalam Alkitab Allah nggak pernah menyetujui itu, justru dimarahi kok. Cuma kalian aja yang sudah salah memahami. Tetapi peristiwa orang bercabul itu dituliskan, tapi bukan untuk jadi contoh, untuk diteladani, bukan. Tapi itu sebagai sebuah peringatan untuk dijauhi dari. Itu yang saya sudah jawab dari tadi, bro. Udah ya, jawaban saya. Bro. Sekalian saya yang ngomong sebentar nih. Bro, ente nggak memahami kitab Anda yang perjanjian baru itu ya. Dikatakan di Matius 5:17, kamu itu harus mengikuti segala firman dari Taurat itu. Sebelum langit ini runtuh, dan Yesus tidak berani untuk mengubah satu iota pun di dalam kitab Taurat. Terus apabila kamu mencintai aku, maka engkau harus mengikuti semua perintahku. Itu perintahnya Yesus. Sekarang Yesus sebagai manusia mentaati Taurat. Kamu mengatakan itu sudah terjadi dan itu bukan kitab saya. Loh, Anda ini mengikuti Yesus atau bukan? Moral apa yang Anda akan lakukan terhadap perintah Yesus kalau begitu? Anda ini hamba Yesus bukan? Sebagai hamba Yesus Anda harus mentaati apa yang perintah Yesus. Begitu. Kalau Anda benar-benar seorang Kristen yang benar, lakukan apa yang dikatakan Yesus. Ya, lanjut. Apakah Anda layak sebut agama Kristen yang mengikuti ajaran Yesus? Silakan Anda jawab. Cara moral Anda. Yesus nggak pernah menyuruh orang membunuh, membenci, berperang, kau ini anak kecil. Nggak pernah. Itu buktinya bahwa saya mengikuti Yesus. Itu data, bro. Nggak pernah. Jadi apa yang tertulis itu, makanya gini, Alkitab itu kan grafik, firman grafik, tulisan para rasul tentang karya Allah dalam sejarah bangsa Israel. Di mana di dalam sejarah itu ada hal yang baik, ada hal yang benar, dan itu dituliskan. Sehingga itu menjadi pembelajaran bagi semua orang. Tadi saya jawab dari awal seperti itu, bro. Jadi jawaban saya santai-santai aja, makanya aku bilang main cantik, nggak usah terlalu panjang kali lebar kita. Udah, bukan. Yohanes 14:15 itu kamu baca lah. Terus Matius 5:17 kamu baca lah itu. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Terus dikatakan di kitab Anda di Hosea 14 itu dikatakan kamu menantu-menantu kamu dibolehkan untuk bersundal dan Tuhan mengampuni. Dan perempuan sundal kita masuk surga. Apa ini ayat? Apakah itu moral untuk tempat yang membacanya? Saya aja membacanya jadi nafsu kok. Waktu habis. Hosea 14 ayat berapa? Hosea 14 ayat berapa? Saya tanya, Hosea 14 ayat berapa tadi? Halo. Hosea berapa tadi? Itu sepertinya tentang ini, gambaran tentang apa bangsa Israel sebagai ini wanita pesundal. Maksud aku harus jelas dulu, pasal 1 bisa kita jelaskan. Ya. Hosea 14 di sini justru ayat pertama katakan bertobatlah Israel. Kepada Tuhan Allah sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Masalahnya di sini kan mereka nggak baca utuh, hanya diambil ujung-ujungnya. Jadi dosa itu dituliskan di situ, tapi disuruh bertobat mereka dari dosa itu. Bukan berarti diajak kita ikut yang baca itu jadi berdosa. Makanya saya bilang tadi belajar Alkitab itu ada latar belakangnya, ada konteksnya, ada bentuknya syair, perumpamaan kah ini tuburan kah ini, apa nubuat kah ini, semuanya ada. Jadi kita nggak baca seperti Anda belajar Quran, cukup membaca pahala masuk surga. Nggak kayak gitu kita. Oke? Apalagi tadi, moderator apa yang ditanya? Itu sih tentang ayat dan di dalam Alkitab itu. Terus tadi tentang Matius ya? Matius, hukum Taurat. Orang Kristen nggak ada yang melanggar hukum Taurat. Diterima semua hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini istri orang, jangan engkau berbohong, jangan berperang. Semua itu. Makanya saya bilang Yesus sudah memberikan teladan yang sempurna, bro. Sekarang yang kalian harus pikirkan itu, mengapa lagi kita menerima ajaran etika dan moral yang standarnya jauh di bawah Yesus? Orang Yesus sudah datang yang sempurna itu. Apalagi yang lebih tinggi dari ajaran Yesus? Makanya saya bilang dari tadi, aku cinta sama Yesus. Pertanyaan kali ini menurut saya bukan pertanyaan yang urgent untuk dijawab. Karena dari tadi aku tunggu, Yesus nggak pernah mengajarkan yang aneh-aneh. Itu aja. Oke, timer habis. Ya, ini di sesi terakhir partisipan dari pihak Muslim. Siapa? Pak Penumpang Muda? Bang Kores, tolong dibuka lagi. Kores. Silakan di-unmute. Oke, sebelum itu gini. Salam semua. Ya, salam. Pak Kasih Jati, apakah nanti Pak Kasih Jati memberikan ini kesempatan bagi satu orang teman kita, mungkin Pak Charlie, membantu menjawab? Kalau mereka setuju, karena itu dari Pak Kaisar aja, Pak Kaisar. Ambil keputusan Pak Kaisar. Enggak, kita komitmen narsum satu. Oke. Oh ya udah enggak apa-apa. Jadi sudah ya sesuai dengan ini ya, Pak Charlie ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Kores. Sabar Bang Charlie. Oke, thank you. Kita mulai ya. Salam malam untuk saudara-saudaraku dan juga yang di live comment, Zulkifli M. Abbas, Street Live Comment Center dan seluruh Ikhwan Villa yang menyaksikan. Mari kita saksikan jawaban dari Erben mengenai moralitas ini. Ben, gue mau nanya Ben.
Moralitasnya di mana? Moralitasnya ini di mana? Ketika moceia Yunani disamakan dengan zina dalam Islam. Silakan dijelaskan, Ben. Moceia itu apa? Bawa data. Nggak ngerti aku moceia, jelaskan aja apa itu moceia. Tolong Pak Polres, jangan menggunakan bahasa asing itu loh. Bahasa Indonesia aja. Apa tuh moceia? Ya, aduh, kasihan. Jadi gini, moceia itu adalah bahasa Yunani yang digunakan dan disebarkan oleh LAI kepada kata zina dalam Islam. Ini menyedihkan. Karena moceia itu dalam Yunani artinya persetubuhan yang tidak diizinkan kiriosnya atau tuannya. Bukan persetubuhan di luar pernikahan. Begitu, Erben. Silakan ditanggapi. Oke, kalau bisa tunggu. Kalau bisa Pak Polres, di mana datanya dalilnya gitu di nama kitab? Oh ya, tolong Iqbal itu datanya udah aku share di grup. Tolong dikeluarkan supaya paham. Gitu, Iya. Iya, supaya jangan nanti dikatakan netizen asumsi. Itu datanya dari grup. Tolong ditampilin. Baca kitabnya di mana? Oh, dibaca ya. Kitabnya bukan tulisan orang lain gitu. Oh, kitabnya itu adalah di Matius 5, P1 Perikop 15 mengenai zina-zina. Di sana kan digunakan moceia-moceiaan. Nah, kalian kok punya kata bahasa Yunani moceia tapi nggak ngerti artinya. Tema jalan. Udah penguatan pertanyaan gagal Pak RB. Dari kejawab belum pada bicara pertanyaan. Iya, gua mulu ya ngomong. Hai aja RB. Jawab dong RB. Bahasa Yunani ini, bahasa ibu dari keimanan kalian. Tahu sih yang pertanyaan itu kenapa pertanyaan itu jalan ini. Kalau dari Bang RB tidak bisa menjawab, jangan jalankan waktunya di atas. Diedit 4 menit aja, diedit lagi, diedit. Ulang atau kita aja. Edit 4 menit. Udah 4 menit udah bikin 4. Udah bikin 4 Cuma 7 detik ditambahin. 4 menit. Enggak, atau gini aja, kembali ke 5 menit aja. Ulang lagi pertanyaannya gitu. Biar ini udah simpel. 5 menit lagi. Ulang dari awal. Enggak, aturan gini aja tadi 4 menit, RB dikurangin 4 menit, diam aja dia. Enggak, kita kembali ke 5 menit. Biar ini mudah ngaturnya. Yo, Ben, jawab Ben. Oke, enggak, ulangi, Polres. Yo, silakan Ben jawab Ben. Moceia Yunani Ben. Itu tinggal googling zaman digital loh. Kebenaran udah ada di mana-mana, tumpah-tumpah. Tinggal bicara moceia Yunani. Ulang pertanyaan. Tunggu. Aduh. Bentar, gua aja ragu bingung. Tunggu. Polres, ya, ini kan operator timer ini kan bingung gitu loh. Jadi usahakan ya. Jadi timer kamu bicara, timer berjalan. Itu ulangi dari awal. Ya, Polres bicara timer berjalan. Ya. Di mana datanya? Mati berapa gitu? Oke, silakan buka mic. Silakan buka mic-nya. Silakan Bang Kores dibuka mic-nya. Saya sudah baru disuruh tadi buka mic-nya. Ya, itu ada di Matius 5 sebentar 28. Pak Kores. Langsung aja diajukan pertanyaannya sekaligus dengan data yang disampaikan disebutkan. Iya, datanya ada di grup, tolong dibukain. Aku nggak pakai HP karena HP namanya Kores Kristus. Nama bukan gini. Slayer itu salah, bukan moceia, tapi moikeuo itu yang betul. Timeline gimana nih? Iya, jadi saya Moceia itu bentuk jamaknya RB, moceia bentuk tunggal, enggak usah ngajarin gua yang Yunani itu. Lu tinggal dua-duanya jalan. Iya, dua-duanya jalan aja. Silakan. Ya, Ben, ayo Ben jelasin dong. Jadi jangan berzina, itu mokeuo itu kata kerja kedua singular feminim. Jangan mungkin dong, harus pasti gitu loh. Keilmuan linguistiknya harus pasti, jangan mungkin lu ngambil zina kami, tapi arti bahasa Yunaninya enggak tahu. Keluarin lah datanya. Udah saya sebutkan berzina itu. Enggak mau disebutkan, gua pengen lihat data. Keluarin. Lu dari tadi ngomong zina dulu. Lepas aja, dua-duanya jalan. Temannya lepas aja dulunya. Nanti gua kasih tahu pernikahannya kekristenan melalui Yunani itu gimana. Oke, Ben. Berzina itu bukan hanya bermoceia, jangan kurang ajar kamu. Lu zina itu Islam. Oke, ganti jalan dua-duanya waktunya kan aman. Ganti yang lain stop dulu. Memang taruh Kores. Ganti pertanyaan aja. Ngocet. Ganti pertanyaan. Biasakan ulang. Ini kita bentar ya. Ini kita bicara moralitas, bukan studi kata. Saya Udah bicara, tunggu. Bicara. Tadi kan saya sudah bilang dari awal, berkali-kali sudah saya bilang. Ya kan gitu. Pertanyaan jangan berulang. Gitu loh. Lalu jangan pakai bahasa asing gitu loh, pakai bahasa Indonesia. Itu loh. Dan semua netizen itu tahu apa moceia itu loh. Ya udah itu, ini aku masuknya pakai ini ya, pakai HP satu lagi ya, nanti namanya tolong diganti. Ini nih, gua tunjukin datanya nih. Udah itu ngulang lagi Kores nanti. Udah enggak usah. Udah, kita lanjut aja. Oke. Ya, aku ngasih pokoknya kan gua lu lepas Ben. Bentar. Timenya gimana sekarang nih? Aku bingung. Waktu Kores jalan pas nanya. Ya, waktunya gua yang jalan, waktunya jalan. Tahu apa tanya gitu. Dia kan dia jawab. Ya silakan timer Pak Eben. Iya, di dalam pasal 27 dengan 28 memang ada di situ kata berzina. Tapi kata berzina dalam bentuk berbeda. Satu itu kata kerja orang kedua, yang lain itu kata kerja bentuk ketiga. Dan itu sama-sama singuler, yang satu feminim, akusatif, indikatif. Tapi berzina itu udah pasti artinya adalah perilaku yang tidak sesuai dengan tindak termasuk memiliki menginginkan dengan nafsu birahi. Itu termasuk berzina. Jadi berzina itu bukan hanya hubungan seks, tetapi pikiran kotor yang menginginkan lebih dari padanya dia cewek cantik, akhirnya aneh-aneh dia, nafsuan dia, itu berzina juga. Oke ya, cukup. Oke, sip. Ya, jadi ini ya, RB nih dari tadi jelasin yang Islam mulu. Lu jangan jelasin agama gua, jelasin agama lu. Agama lu menggunakan bahasa moceia. Kalau nggak ngerti bilang. Nanti Kores akan memberitahukan apa itu moceia gitu loh, Ben. Moceia udah berhenti ngomong loh. Sebentar, berzina itu bahasa apa namanya itu? Kores. Zina itu Arab. Arab itu bahasanya mana lebih tua dari agama pagan? Lebih tua pagan dong. Ya udah, jangan klaim Islam. Sudah selesai. Bahasa Arab lebih tua dari Islam. Yunani lebih tua, jelasin lah. Udah. Dia menggunakan bahasa pagan Yunani. Kasihan aku lihat kau.
Ya itu dia, silakan jelasin, silakan. Terangkan gue, silakan. Sudah aku bilang berzina itu perilaku. Bukan zina, Moceia, astaga, Erben. Jalan aja, dulu. Bentar, dulu ya. Bingung sih. Ya udah, saya sudah jelaskan itu, nggak usah repot. Udah jelaskan Moceia, hanya segitu mentoknya taunya. Oke, gue kasih tahu. Jadi dalam budaya pagan Yunani, yang namanya Moceia itu adalah persetubuhan di luar izin dari tuannya. Semua wanita dalam pagan Yunani mempunyai tuan. Wanita-wanita ini budaknya para Yunani. Sehingga nggak cocok, nggak pantas. Ketika hukum zina yang mulia di dalam Islam untuk membedakan dengan nikah, disamakan dengan Moceianya Yunani yang digunakan bahasanya di dalam Matius tumpah-tumpah. Itu, Ben. Paus. Ya, silakan, Ben. Nah, tunggu. Kores, kan balik lagi ke Moceia lagi lo. Intinya next question aja udah lah. Oke, sekarang next question ya. Udah. Ya, siap ya. Jadi gini. Jadi apapun ya, Slayer, yang dijawab oleh Erben, mau kau terima itu urusanmu gitu loh. Tadi kan udah dijawab gitu loh. Kembali lanjut aja pertanyaan kedua gitu loh. Ini muter lagi. Oke. Silakan. Dibuka mic-nya. Silakan, Bang. Udah, kasih pertanyaan lah yang bagus. Pertanyaanmu aneh-aneh aja. Silakan Bang Kores dibuka mic-nya. Erben buka baru satu. Yang kedua, Ben, sekarang Ben. Silakan tunjukkan tata cara pernikahan yang diajarkan Yesus. Cari Ben sampai seminggu, silakan. Yesus tidak pernah mengajarkan tata cara perkawinan, tetapi Yesus mengajarkan prinsip perkawinan. Tata cara perkawinan itu berkaitan dengan budaya lokal. Tetapi prinsip perkawinan itu yang bawa Yesus. Bapak Ibu, kita sudah dengar debat ini dan mari kita merenungkan firman Tuhan dan menyimak firman Tuhan dengan baik. Semoga firman Tuhan yang senantiasa memberkati, menguatkan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi, seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan
akan bernubuat, dan terunan-terunanmu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpulan-gumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepada kamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ayat 1, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahkan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana Kristus yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita baca, bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit, dan Dia hidup dan diangkat ke surga, dan Dia naik ke surga. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar menyelamatkan manusia yang berdosa, di mana Yesus sudah menolong dan menebus kita dari dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan ragu untuk percaya Yesus, karena Dia jalan dan kebenaran itu. Barang siapa mengakui Dia di hadapan manusia, maka Allah sendiri atau Yesus sendiri mengakui dia yang percaya itu di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu, kita menerima dan mengakui Yesus adalah Dia yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Dia yang menghakimi manusia. Maka dari itu kita senantiasa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak penderitaan, tetapi Yesus tetap Yesus. Dia adalah Tuhan.
dan Juru Selamat kita yang menolong, yang memberkati, dan yang menuntun kehidupan kita. Ya, bagi Bapak Ibu, biarlah video ini dan juga renungan ini memberkati, menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.